Bab 381. Keesokan harinya, Su Xiao dan Tang Waner bangun pagi-pagi sekali. Bukan karena mereka ingin bangun, melainkan karena dibangunkan oleh Su Fu dan Su Mu. Ayah Su berencana untuk tetap bekerja, tetapi Ibu Su membujuk Ayah Su untuk tidak pergi hari ini dan beristirahat di rumah. Namun, aku tak menyangka suara pertengkaran mereka terlalu keras untuk sesaat, dan aku tak bisa mengendalikannya. Ternyata, Su Xiao dan Tang Waner terbangun. Ayah dan Ibu, kenapa kalian terus bertengkar hanya karena hal sepele? Kalau tidak mau mendengarkan, kalian berdua sebaiknya tidak usah bekerja lagi. Lagi pula, putra kalian sudah berjanji sekarang. Sudah waktunya kalian berdua menikmati kebahagiaan kalian, kata Su kepada Erlao sambil tersenyum. Tidak, bagaimana mungkin? Aku bisa pensiun setelah beberapa tahun, dan kemudian aku bisa mendapatkan gaji pensiunku. Kalau kamu memang tega, seharusnya kamu minta ibumu untuk tidak bekerja lagi. Ini tidak mudah untuk ibumu, kata Ayah Su sambil tersenyum. Soal pensiun, Su Xiao tak kuasa menahan desahan dalam hati. Orang desa ini jujur. Aku tak peduli berapa banyak uang yang kumiliki sekarang, uang hanyalah angka di depan mataku, tetapi orang tuaku masih memikirkan pensiun. Saat itu, Su Xiao menyadari betapa tidak bertanggung jawabnya dia sebagai seorang anak. Tanpa sadar, dia berutang pada mereka. Aku makan dan minum banyak di luar setiap hari, mengendarai mobil mewah, dan tinggal di rumah mewah, tetapi orang tuaku menderita di rumah dan masih memperhatikan orang lain. Yah, aku tidak ada urusan di rumah. Aku akan pergi bekerja untuk mengisi waktu. Lebih baik aku tidak tinggal di rumah. Su Mu juga berkata saat itu. Baiklah, dengarkan aku. Kalian berdua tidak perlu pergi bekerja. Aku akan berhenti bekerja bersamamu nanti. Orang tua, jangan khawatir. Putramu memang berbakat. Untuk apa bekerja keras sebulan demi mendapatkan uang sebanyak itu? Kalian tidak boleh pergi bekerja lagi nanti. Kalau kalian bosan di rumah, aku akan memberimu sejumlah uang. Kalian bisa mengatur sendiri tempat-tempat yang ingin kalian kunjungi. Kalian kan cuma jalan-jalan. Sue berkata kepada orang tuanya sambil tersenyum. Ini benar-benar buruk, kata Ibu Su sambil tersenyum. Baiklah, Ibu dan Ayah, dengarkan saja kata-kata kakak. Kakakku sekarang sudah sangat berbakat. Tidak sulit bagi kalian. Tang Waner juga ikut bicara di samping. Baiklah, kita juga sudah tua. Mari kita dengarkan kata-kata putra kita sekarang, kata Su Fu setelah berpikir lama. Su Fu juga tahu bahwa ia sudah tua, dan memiliki keputusan akhir di rumah Su. Sekarang Su Xiao tidak ingin lelah, yang bisa ia lakukan hanyalah mematuhi pengaturannya. Lagi pula, aku tak bisa membantu putraku, tapi aku juga tak bisa menundanya, kan? Baiklah, kalau begitu, kita tak akan menunda lagi. Aku akan pergi ke pabrik bersamamu dan berhenti kerja nanti. Kalau tidak, aku khawatir kalian berdua bisa menyelinap kembali bekerja setelah aku pergi, kata Su Xiao kepada Erlao sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao meminta Tang Waner untuk kembali dan melanjutkan pembicaraan tentang tidur kembali, sementara Su Xiao sendiri bersiap membantu ibunya menyiapkan sarapan bersama. Namun rencana Su Xiao ditolak, Ibu Su mengusir Su Xiao dari dapur. Sebaliknya, Tang Waner berhasil tetap di dapur. Setelah belajar dari ibunya, ia bisa memasak sendiri. Menatap mata Tang Waner yang penuh kebanggaan, Su Xiao tak berkata apa-apa. Karena Tang Waner bersedia membantu, ayo kita pergi. Ia hanya senang. Melihat penampilan Su Xiao yang acuh tak acuh, gigi Tang Waner gatal karena marah. Tetapi tidak ada cara, karena itu adalah permintaan mereka sendiri, bahkan jika tangan dalam pahit lagi lelah juga ingin menggigit untuk bersikeras turun. Selain itu, alasan mengapa Tang Waner melakukan ini adalah untuk membuat kesan yang baik pada orang tua Su. Sekarang perasaan Tang Waner adalah menggunakan semacam menantu perempuan yang bau untuk melihat ibu mertuanya. Tak lama kemudian, sarapan sederhana dibuat oleh Upaya bersama keduanya. Setelah sarapan, Su Xiao berkendara ke pabrik tempat Su Fu dan Su Mu bekerja dengan ayahnya, Su Mu dan Tang Waner. Tetapi jalan desa tidak begitu mudah untuk dilalui, jadi butuh hampir 20 menit hanya untuk berkendara. Anda tahu, orang tua Su dulu berjalan kaki ke tempat kerja setiap pagi. Ini adalah kesederhanaan yang diwariskan oleh orang-orang Tiongkok yang terkenal. Tidak peduli apapun, itu kerja keras. Ketika saya datang ke pabrik Su Fu, sudah waktunya untuk pergi bekerja, jadi ada banyak orang yang masuk dan keluar. Meskipun ada pembeli sarapan di gerbang pabrik, hanya sedikit orang yang benar-benar membeli sarapan di sana. Banyak orang berhenti di gerbang pabrik dengan 1 atau 2 mobil yang tidak dikenal. Meskipun kami tidak tahu model mobilnya, kami tidak tahu berapa harga mobil di depan kami. Namun,
penampilan Maybach yang keren tetap membuat semua orang ingin melihatnya. Tentu saja, lebih banyak orang ingin melihat siapa saja yang ada di dalam dan di luar mobil. Yah, ayah, lebih nyaman naik mobil daripada berjalan kaki. Setelah ayah tidak bekerja, ayah dan ibu juga harus belajar SIM. Lalu ibu akan membelikannya untuk kalian berdua, kata Su kepada Erlao sambil tersenyum. Sudahlah, lupakan saja. Aku sudah tua. Aku tidak peduli mobil apa yang ku kendarai. Su Fu menolak. Yah, ayah, kenapa ayah begitu kuno? Aku sudah bilang untuk membelikan ayah mobil, supaya ayah bisa belajar SIM. Lagi pula, ayah punya mobil lebih mudah dan tidak berani pergi ke sana. Kalaupun ayah tidak membutuhkannya, ayah tahu ibu sudah tua sekali. Apa ayah mau dia jalan-jalan setiap hari? Tanya Su kepada ayahnya sambil tersenyum. Benar saja, ayah Su melirik ibu Su di sebelahnya. Ibu Su, yang usianya baru 40 tahun lebih, kini keriput di wajahnya. Yah, ayah benar. Ayah akan belajar SIM kalau begitu. Ayah Su berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, sudah. Ayo pergi. Sudah ada di pabrikmu. Waner, kamu mau ikut kami atau tetap di mobil? Su Xiao bertanya pada Tang Waner. Ayo pergi bersama. Aku bosan sendirian di mobil. Tang Waner mengucapkan sepatah kata, lalu membukakan pintu lebih dulu. Tang Waner hari ini terlihat sangat imut dalam balutan gaun. Ditambah dengan penampilannya yang seperti penjahat, ia jelas seorang pembunuh muda. Tidak, setelah Tang Waner turun dari bus, bahkan para pekerja yang datang pun tak kuasa menahan diri untuk tidak melihatnya. Namun, tak lama kemudian mereka melihat pemandangan yang tak terbayangkan, yaitu ayah dan ibu Su turun dari atas. Kenapa, Sue tua, apa yang kau lakukan? Pada saat itu, seorang pria yang tampaknya berasal dari kelas manajemen bertanya kepada Su Fu. Lagi pula, bagaimana mungkin Su Fu, seorang buruh tani biasa, mampu membeli mobil semewah itu? Selama ia seorang kenalan, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Oh, manajer Hong, kurasa anakku tidak akan mengizinkanku bekerja lagi. Hari ini dia harus datang ke sini bersamaku dan memintaku mengundurkan diri. Su Fu berkata kepada manajer Hong. Putramu. Kenapa kita belum pernah mendengar bahwa putramu begitu kaya? Manajer Hong bertanya kepada Su Fu. Nah, yang ini. Ayah, ayo kita mengundurkan diri dulu. Aku masih ada urusan nanti. Kata-kata Su Fu belum selesai, kata Su terakhir yang keluar dari mobil sambil tersenyum. Su Xiao tidak menyadari bahwa ayahnya sedang mengobrol dengan manajer Hong, tetapi meskipun ia menyadarinya, ia akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, setelah beberapa saat, Su Xiao siap membawa Erlao ke kota untuk melihat-lihat rumah. Jika kau menghabiskan terlalu banyak waktu di sini, semuanya akan terlambat. Oh, bagus, bagus. Manajer Hong, seperti yang kau lihat, putraku memintaku untuk mengundurkan diri. Aku tidak punya pilihan selain mengikuti sarannya, kata Su Fu kepada manajer di depannya. Lagi pula, yang di hadapanku ini bukanlah manajer umum, melainkan atasan langsungku, bahkan jika saya sungguh-sungguh ingin mengundurkan diri, saya perlu tanda tangannya. Oh, Lao Su, tahukah kau bahwa dalam beberapa tahun, kau akan bisa mendapatkan pensiunmu? Sekarang kau tiba-tiba berhenti. Sudahkah kau memikirkannya? Tanya manajer Hong kepada Su Fu. Lagi pula, Su tua ini telah bekerja di bawah komandonya sendiri, dan ia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika bukan karena pendidikannya, setidaknya sekarang ia harus bekerja di posisi yang kecil. Tetapi karena latar belakang pendidikannya, ia tetaplah seorang karyawan kecil. Manajer Hong, saya sudah memutuskan. Saya akan mengundurkan diri, begitu pula istri saya. Putra kita tidak akan membiarkan kita terus melakukannya, dan kita akan mendengarkan rencananya. Setelah memikirkannya, Su Fu dengan sungguh-sungguh berkata kepada manajer Hong. Baiklah, karena kau sudah mengatakannya, aku tidak punya alasan untuk membujukmu. Aku bersedia mematuhimu. Ayo pergi. Kalau begitu, aku akan menjelaskan formalitasnya sekarang. Setelah berbicara, manajer Hong berbalik dan pergi. Ayo pergi, Waner. Ayo pergi bersama orang tua kita. Su Xiao berteriak pada Tang Waner, yang melihat sekeliling dan ingin melihat bayi yang penasaran. Harus kuakui, Su Fu dan Su Mu adalah karyawan lama di sini. Selain itu, Su Fu dan Su Mu ramah, jadi ada orang-orang yang menyapa mereka sepanjang jalan. Bahkan manajer Hong di depan kami tidak diperlakukan seperti itu. Untungnya, manajer Hong tidak peduli. Lagi pula, orang tua Su sudah bekerja di sini selama puluhan tahun. Pak Tua, apakah kita benar-benar akan berhenti? Sebenarnya, aku sangat enggan untuk menyerah. Lagi pula, kami telah bekerja di sini sejak menikah denganmu.
Sekarang kami telah bekerja di sini setidaknya selama 30 tahun. Ada beberapa 30 tahun dalam hidup kami, dan kami telah menghabiskan 30 tahun pertama di sini, kata Ibu Su kepada ayahnya. Bab 382. Yah, siapa bilang tidak? Sebenarnya, aku tidak mau. Tapi karena Xiaoer sudah bilang begitu, kita tidak bisa menolak kebaikannya, kan? Dan Xiaoer benar. Kita memang sudah tua. Sudah waktunya menikmati kebahagiaan kita. Su Fu mengatakannya pada Sumu. Meskipun suara mereka sangat pelan, Sumu bisa mendengarnya dengan jelas saat tertawa. Saat itu, Su Xiao bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan perkataan Sumu tadi. Terlalu banyak kenangan tentang mereka, baik bahagia maupun tidak bahagia. Mereka berdua saling mengenal, jatuh cinta, dan bahkan menikah. Mereka semua pernah menjalin hubungan di sini. Waner, apa salahnya aku meminta orang tuaku untuk mengundurkan diri? Terlalu banyak kenangan tentang mereka di sini. Kurasa hati mereka pasti enggan berpisah dengan mereka. Su Xiao bertanya pada Tang Waner di sebelahnya. Tidak, Kak, kamu tidak salah, tapi apa yang kamu katakan tidak salah. Terlalu banyak kenangan tentang orang tua di sini. Tapi hanya ketika kau menyerah kau bisa mendapatkan sesuatu. Jika kau selalu hidup dalam kenangan masa lalu, kau tidak akan pernah membuat kemajuan seumur hidupmu. Tang Waner berkata kepada Su sambil tersenyum. Ya, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku rela menyerah. Hanya ketika aku menyerah, aku bisa mendapatkannya. Baiklah, Waner, terima kasih. Kata-katamu benar-benar membuat hatiku luluh. Su berkata kepada Tang Waner sambil tersenyum. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memahami arti sebenarnya dari rela. Bersedia, bersedia, bersedia. Dengan memahami arti sebenarnya dari menyerah, suasana hati tuan rumah menjadi segar. Sekarang tuan rumah memiliki 1000 poin pengetahuan, dan saat ini ia memiliki 6500 poin pengetahuan. Semoga tuan rumah dapat terus berusaha untuk mendapatkan lebih banyak poin pengetahuan. Sistem berkata untuk menuntut sambil tersenyum. Setelah mendengarkan sistem, Su tersenyum. Ternyata terkadang kebahagiaan itu begitu sederhana, cukup ajukan pertanyaan, dan kau akan mendapatkan 1000 poin pengetahuan. Kakak, apa yang kau cengengesan? Ayo pergi, kata Tang Waner sambil tersenyum kepada Su di sampingnya. Haha, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Su Xiao tentu saja tidak bisa memberitahu Tang Waner tentang hal itu. Ia hanya bisa mengatakannya dengan santai. Untungnya, Tang Waner tidak bertanya terlalu dalam. Lagi pula, menurut Tang Waner, karena kakaknya tidak mau mengatakannya, ya sudahlah. Lagi pula, siapa yang tidak punya rahasia sendiri? Setelah beberapa putaran, Su Xiao dan yang lainnya akhirnya tiba di kantor. Sudah kau pikirkan? Kalau kau berhenti, bahkan jika kau kembali, kau hanya bisa memulai dari awal lagi, kata pria yang mengundurkan diri itu kepada Su Fu dan Sumu. Pikirkanlah. Tolong bantu kami, kata Su Fu langsung tanpa ragu. Karena sudah diputuskan, tidak ada yang perlu disesali. Baiklah, kalau begitu, tanda tangani di sini, lalu ini. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Su Xiao. Su Xiao hanya bisa menunggu bersama Tang Waner. Waner, pernahkah kau berpikir untuk pergi ke sana di hari nasional kita? Karena tidak ada kegiatan, Su Xiao tersenyum dan bertanya kepada Tang Waner. Yah, aku belum benar-benar memikirkannya. Bukankah kakakmu yang membuat keputusan? Tapi kalau aku benar-benar ingin bermain, aku punya saran yang bagus. Aku tidak tahu apakah kakakku bersedia menerimanya. Setelah memikirkannya, Tang Waner berkata, Oh, mari kita dengarkan. Ngomong-ngomong, aku belum memutuskan. Mungkin aku akan menerima pendapatmu. Su Xiao berkata kepada Tang Waner. Lagi pula, karena ini pariwisata, kita perlu bertukar pikiran. Jika Tang Waner benar-benar punya saran yang bagus, maka tidak apa-apa untuk menerimanya. Kak, bagaimana kalau kita ke selatan? Kudengar provinsi Guizhou bagus. Suhu di sana nyaman, dan ada air terjun Huangguoshu terbesar di dunia, dan aku terutama ingin melihat pusat film dan televisi di Duyun. Petik 2. Bukan hanya dua itu. Ada banyak tempat indah di provinsi Guizhou. Ngomong-ngomong, aku senang mendengar perkenalan teman sekelas dari provinsi Guizhou. Tang Waner berkata kepada Su sambil tersenyum. Yah, ini bukan hal yang mustahil, tapi kamu perlu membuatkan rute perjalanan untukku. Nanti, aku lihat apakah boleh, lalu kita pergi ke provinsi Guizhou. Kalau tidak boleh, maaf, kita hanya bisa jongkok di rumah. Su berkata kepada Tang Waner sambil tersenyum. Oke, setuju.
Setelah Tang Waner selesai, ia juga mengulurkan jari kelingkingnya untuk menghubungi Su Xiaola. Baiklah, baiklah, berapa umurmu? Seberapa naifnya dirimu? Kapan kakakmu selingkuh? Akan ku beritahu. Su Xiao menatap Tang Waner dan berkata. Tidak, tidak, bagaimana kalau kau kembali, Kak, kata Tang Waner sambil menelan ludah. Yah, aku tidak tahan denganmu. Su Xiao mengacungkan ibu jari kecilnya. Oke, tunggu sebentar. Tidak boleh berubah dalam 100 tahun. Itu anjing, kata Tang Waner sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Tang Waner menutup mulutnya. Su Xiao menoleh dengan penasaran untuk mengikuti arah pandangan Tang Waner. Ternyata para pegawai di kantor itu sedang memperhatikan Tang Waner. Pantas saja Tang Waner tersipu. Ia merasa malu. Ada apa? Tidak, begini, sekarang sudah memalukan, kata Su kepada Tang Waner sambil tersenyum. Benar saja, kata-kata Su Xiao terucap, dan Tang Waner menundukkan kepalanya dengan malu. Sudahlah, jangan malu, kau masih muda dan cantik, mereka tidak mengerti. Su Xiao berkata kepada Tang Waner dengan suara rendah sambil tersenyum. Su Xiao tidak berani berbicara terlalu keras. Jika suaranya terdengar oleh para wanita ini, Su Xiao sepenuhnya yakin bahwa ia tidak bisa keluar dengan aman. Benarkah? Tang Waner mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, kapan kakakku berbohong padamu? Karena kakakku mengatakannya, itu pasti benar. Su berkata kepada Tang Waner sambil tersenyum. Baiklah. Tang Waner mengangguk dalam-dalam. Meskipun aku malu tadi, wajahku masih merah dan sangat cantik. Sudahlah, jangan berisik. Kau melihat begitu banyak orang menonton. Kau akan malu lagi nanti. Lagi pula, jika orang tua melihatmu seperti ini, mereka akan bertanya lagi nanti, kata Su kepada Tang Waner sambil tersenyum. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Tang Waner langsung tenang. Setelah sekitar 10 menit, ayah dan ibu Su keluar. Ibu dan ayah, sudah selesai. Su tersenyum dan bertanya kepada yang lebih tua. Oke, sekarang kalian sudah puas. Sungguh, kalian tidak tahu seperti apa rupa ibumu barusan. Ayah Su berkata kepada Su sambil tersenyum. Cut, kalian boleh saja bicara, penampilan kalian tidak lebih baik dariku. Ibu Su berkata kepada ayahnya. Baiklah, sekarang sudah beres, ayo pergi. Kalian tidak perlu tinggal di sini lagi, kata Sue kepada mereka sambil tersenyum. Melihat kedua orang itu bisa keluar dengan gembira, Su Xiao pun merasa lega. Awalnya, Su Xiao berpikir mereka akan sangat enggan menyerah, tetapi ia tidak menyangka mereka bisa bertengkar setelah keluar. Oke, ayo pergi. Aku mungkin tidak akan pernah kembali. Aku akan melihat-lihat. Ayah Su mengucapkan sepatah kata, berbalik dan melihat pabrik di depannya, lalu berjalan keluar bersama Su Xiao. Bu, jangan sedih. Kalau ibu ingin berada di sini lagi nanti, ibu bisa kembali dan melihatnya. Dan alasan utama ibu tidak bisa meletakkannya di sini adalah karena ini adalah saksi hidup ayahmu bersama. Tapi ini akan berlangsung lama. Ibu akan bersama ayah setiap hari. Baguslah kalau ibu tidak mengganggunya. Ibu akan menemukan tempat yang lebih berkesan daripada di sini nanti, kata Tang Waner sambil menggendong ibu Su. Berbeda dengan Su Xiao, Tang Waner yang berhati-hati menyadari bahwa meskipun ibu Su tersenyum, ia jelas enggan melepaskan tatapan matanya. Yah, apa yang dikatakan Waner benar. Ibu belum terbiasa dengan ini untuk sementara waktu. Tidak apa-apa. Ah, putriku adalah jaket katun kecil ibuku. Lihatlah Xiaoer. Dia kejam dan tak berperasaan. Semua ini sia-sia, kata ibu Su kepada Tang Waner. Sudahlah, Bu, jangan terlalu dipikirkan, Kak. Aku hanya tidak melihatnya selama beberapa waktu. Sebenarnya, kakakku masih sangat peduli padamu. Tadi, kakakku bertanya apakah dia salah. Tang Waner menjelaskan kepada Sumu. Yah, dia punya hati nurani. Baiklah, biarkan dia pergi kali ini. Meskipun Sumu memasang ekspresi galak di wajahnya, ada senyum di bibirnya. Melihat ekspresi Ibu Su, Tang Waner tidak tahu bahwa Ibu Su tidak benar-benar marah dengan senyum Su. Hanya saja, meskipun Tang Waner sudah melihat Tang Waner, dia masih bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Datanglah ke mobil Su Xiao, kali ini Su Xiao telah menunggu di samping mobil. Melihat Ibu Su datang, Su Xiao segera membukakan pintu untuknya. Lalu aku kembali ke kursi pengemudi. Sambil mengemudi, Su Xiao melaju ke pusat kota H. Setelah berjalan beberapa saat, Su Fu menyadari bahwa jalannya salah. Xiaoer, kau salah jalan. Ini bukan jalan pulang. Bukankah kau lewat saat baru datang, kata ayah Su sambil tersenyum. Oh, aku tahu ini bukan jalan pulang, dan aku tidak berniat pulang.
Aku akan mengajakmu membeli rumah di kota. Lagi pula, kau tidak memperbaikinya terakhir kali ayah memintamu memperbaikinya sendiri. Sekarang kupikir aku akan membelikannya untukmu, kata Su kepada Erlaos sambil tersenyum. Tidak, tidak, tidak. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Su Fu berkata cepat. Ya, ayahmu dan aku sudah tua. Tidak menyenangkan bagi kami tinggal di kota. Kalau tidak, lebih baik kau biarkan kami membangun rumah di pedesaan. Lagi pula, kami sudah terbiasa tinggal di sana, kata Ibu Su sambil tersenyum. Bab 383. Lupakan saja, memperbaiki rumah itu merepotkan. Lagi pula, aku tidak peduli dengan uang sedikit sekarang. Ayo kita beli di kota. Setelah mendengarkan kata-kata Ibu Su, Su Xiao langsung menolak. Ah, kenapa kamu tidak patuh? Ibumu dan aku benar-benar tidak ingin tinggal di kota. Kalau tidak, kami akan memperbaikinya sendiri. Kamu tidak ingin membelikan kami rumah, tapi kami juga tidak mau. Petik 2. Baiklah, kalau kamu benar-benar ingin membelinya, kamu bisa membelinya di kota. Petik 2. Lagi pula, kamu tidak bisa mempercayai kami di tempat yang tidak kita kenal, kata ayah Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Fu, Su Xiao memikirkannya dengan serius dan mengangguk. Su Xiao juga tahu bahwa orang yang baru saja ditemuinya terlalu agresif. Lagi pula, ayahku benar. Ada yang salah dengan keputusanku. Jika aku benar-benar membeli rumahku di kota. Saat itu, kemana kedua tetua itu pergi juga tidak familiar dengan tempat tinggalnya. Tidak ada yang suka membual atau berbicara. Ayah, Ibu, bagaimana kalau kita ke kota X saja? Ngomong-ngomong, kalian tidak ada urusan di kota H sekarang. Lebih baik tinggal di kota X bersama kami, agar kita bisa hidup bersama setiap hari, kata Su kepada Erlaos sambil tersenyum. Ayolah, kita tinggal di sini saja. Kita sudah terbiasa tinggal di sini, dan tidak nyaman untuk pindah tempat. Lagi pula, tinggal bersamamu setiap hari membuat kebiasaan hidup kita berbeda. Ini merepotkan. Kalau kalian benar-benar merindukanku dan ibumu, pulanglah dan temui kami, kata ayah Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata ayah Su, Su Xiao tahu bahwa ia tidak bisa mengubah pikiran mereka, dan hanya bisa mengangguk setuju. Baiklah, karena kalian tidak mau, maka aku tidak akan memaksa kalian, jadi aku akan membelikan kalian rumah di kota. Kata Su kepada Erlaos sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao berbalik arah lagi. Ibu dan ayah, kenapa kalian tidak ikut tinggal di kota X bersama kami? Lagi pula, rumah kakakku begitu besar sehingga kami tidak bisa tinggal di luar. Lagi pula, bukankah seharusnya sebuah keluarga hidup bahagia bersama, kata Tang Waner kepada yang lebih tua. Gadis bodoh, kau pulang saja, kami tidak akan pergi. Orang-orang, ketika mereka tua nanti, akan mengkhawatirkan hal itu. Kami belum pernah meninggalkan kota H sebelumnya, dan sekarang kami sudah terlalu tua untuk pergi. Aku tahu baktimu dan Xiaor, tapi ini keinginan kami sendiri, dan kurasa kau tidak ingin melihat kami tidak bahagia. Ibu Su berkata kepada Tang Waner. Baiklah, karena ibu sudah bilang begitu, Waner tidak akan memintanya, kata Tang Waner dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Meski hanya semalam, di hati Tang Waner, ayah dan ibu Su adalah orang tuanya sendiri. Maka dalam hati Tang Waner, wajar saja jika ia berharap ayah dan ibu Su bisa kembali bersamanya, tetapi malah mengecewakan Tang Waner. Ibu Su tidak mau pergi ke kota X bersama Tang Waner dan yang lainnya. Baiklah, ayo kita pergi. Kita lihat-lihat di kota. Tapi Bu, pertama-tama, jika rumah-rumah di kota ini memang tidak bagus, Ibu tidak bisa terus menolak permintaanku. Kalau begitu, kita akan pergi ke kota. Lagi pula, jaraknya tidak jauh dari kota ke kota. Lebih nyaman bagi ibu untuk kembali dan melihat-lihat. Su berkata kepada Erlaos sambil tersenyum. Baiklah, ayo kita pergi dan lihat-lihat dulu. Lagi pula, aku tinggal bersama ibumu, dan kita akan puas. Jangan ikut campur dalam hal ini, kata ayah Su kepada Su sambil tersenyum. Seperti ibu Su, ayah Su juga tidak ingin pergi, jadi sebuah kalimat langsung menghalangi rencana Su Xiao. Tidak, setelah mendengarkan kata-kata ayah Su, Su Xiao tak kuasa menahan diri. Bagus, kau yang memutuskan. Su tersenyum tak berdaya saat mendengar ucapan ayah Su. Ngomong-ngomong, ayah, ayo kita ke sana dan lihat. Aku sudah lama tidak ke kota ini. Aku sudah lupa semua ini. Su tersenyum dan bertanya kepada ayahnya. Yah, aku benar-benar tidak tahu. Ayo kita tanya bibimu. Lagi pula, bibimu kenal dekat dengan sini. Sumu memikirkannya dan berkata. Lagi pula, bagaimana mungkin Sumu, orang tua di keluarganya, tidak tahu bahwa dia lebih malas daripada dirinya sendiri.
Aku tidak melakukan apapun kecuali bekerja sepanjang hari. Aku hanya berbaring di tempat tidur atau menonton TV. Jika dia tahu hal lain, Sumu tidak akan mempercayainya. Ya, ibumu tidak melakukan apa yang dikatakannya. Ayo kita tanya bibimu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pertanyaanmu, kata ayah Su setelah mendengarkan ibu Su. Baiklah, kalau begitu, panggil bibi tertua dan minta dia bersiap. Aku akan menjemputnya, kata Su kepada Erlao sambil tersenyum. Lagi pula, Su Xiao tahu sedikit tentang bibi buyutnya, jadi dia meminta bibi tertua untuk meneleponnya terlebih dahulu agar tidak perlu menunggu setengah hari. Baiklah, aku akan bertarung sekarang. Setelah Sumu mengucapkan sepatah kata, dia mengeluarkan ponselnya. Ayah harus menunjukkan jalannya. Aku lupa cara ke rumah bibiku, kata Su kepada ayahnya sambil tersenyum. Lagi pula, dulu, keluarga paman dipandang rendah, dan Su Xiao tidak ingin datang ke sini untuk dipandang rendah, jadi dia tidak terlalu sering pergi ke rumah ibunya. Lagi pula, saat itu Su Xiao mengantuk dan lesu seharian. Ia masih ingat jalan menuju rumah paman dan ibunya. Kau, apa yang bisa kukatakan tentangmu? Aku bisa melupakan rumah kedua saudaraku, kata ayah Su sambil tersenyum. Namun, wajah Su Fu tidak menunjukkan kemarahan, bahkan sedikit rasa puas. Lagi pula, Su Xiao yang sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kau tahu, Su Xiao dulu mengantuk, karena kantuk pada dasarnya adalah tempat ia pergi dan tempat ia tidur. Melihat Su Xiao yang sekarang, tidak ada masalah sebelumnya. Bukan hanya itu, Su Xiao adalah berkah tersembunyi. Hanya saja ayah Su tidak tahu. Lagi pula, sistem itu adalah rahasia terbesar Su Xiao, dan dia tidak pernah memberitahu siapapun. Dengan sepengetahuan ayah Su Xiao mengendarai mobil ke rumah bibinya. Tepat saat mobil berhenti, bibinya juga muncul. Melihat bibi yang begitu tepat waktu, hati Su Xiao sedikit terkejut. Lagi pula, menurut kesan Su Xiao, dia tidak pernah tepat waktu. Bibi buyut, melihat tamu itu, Tang Waner memanggil dengan manis. Lagi pula, Tang Waner dan Su Xiao berbeda, jadi wajar saja jika kita menyapa dengan sopan. Nah, apa kabar, Waner? Bibi, begini. Aku akan membeli rumah untuk orang tuaku, tapi orang tuaku kurang familiar dengan hal-hal seperti ini. Tidak, kuharap bibi bisa memberitahu kami. Lagi pula, bibi sudah tinggal di kota ini selama bertahun-tahun. Lagi pula, bibi seharusnya lebih familiar daripada kami, kata Su kepada bibi tertua sambil tersenyum. Oh, ya sudahlah. Aku hanya tidak tahu rumah seperti apa yang akan bibi beli. Lagi pula, ada banyak jenis rumah, ada yang di pusat kota, di daerah terpencil, bahkan di villa. Bibi tertua bertanya kepada Su sambil tersenyum. Baru saja mendengar Su Xiao ingin membeli rumah untuk kakak dan adik iparnya, ia sudah punya rencana. Karena mudah membicarakan tentang membeli rumah, Su Xiao pasti masih punya uang. Lalu kita lihat apakah kita bisa meminjam lebih banyak dari Su Xiao. Tapi yang tidak diketahui bibi buyut itu adalah keinginannya tak terwujud. Semua ini gara-gara putranya yang manja. Tentu saja, ini hanya kata-kata penutup. Baiklah, ayo kita lihat-lihat area villa. Lagi pula, karena kita ingin membeli rumah, kita harus membeli sesuatu yang lebih mewah. Lagi pula, kita tidak kekurangan uang, dan sekarang harga properti sedang naik. Saat itu, kita tidak ingin hidup. Kalau kita jual bagus, kita bisa dapat uang, kata Su kepada Erlao sambil tersenyum. Soal benar atau tidaknya perkataan Su Xiao, tak seorang pun peduli. Lagi pula, alasan Su Xiao mengatakannya adalah agar ayah dan ibu Su mendengarkan isi hati mereka. Benar saja, orang tua Su tidak berkata apa-apa setelah mendengarkan Su Xiao. Su Xiao tahu tujuannya telah tercapai, jadi ia berhenti bicara. Aku menyetir ke perusahaan real estate, tetapi sebelum sampai di tempat, aku dipanggil untuk mampir ke bibiku. Ada apa dengan bibi buyut? Tanya Sue sambil tersenyum. Yah, kamu tidak boleh masuk dengan mobil, karena kalau kamu masuk dengan mobil semewah itu, mereka akan memperlakukanmu seperti domba gemuk. Harga rumah yang kamu suka akan dinaikkan secara diam-diam, kata bibi besar kepada Su sambil tersenyum. Ada sisi gelapnya, kata Tang Waner terkejut setelah mendengarkan kata-kata bibi buyutnya. Sebenarnya, Su Xiao bahkan tidak tahu ini. Lagi pula, Su Xiao belum pernah mendengarnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya Su Xiao membeli rumah, ini pertama kalinya ia mendengar tentang aturan tersembunyi ini. Lagi pula, sebenarnya Su Xiao tidak terlalu peduli dengan uang sedikit, tetapi setelah mendengarnya, orang tua Su bersikeras untuk pergi. Akhirnya, Su Xiao tak punya pilihan selain menyetujui. Bibi, bagaimana bibi tahu aturan ini? Sue tersenyum dan bertanya kepada bibi tertua. Oh, ya,
Aku juga dengar dari yang lain. Ada penjual properti di sebelah rumah kita. Dalam salah satu percakapan kami, dia keceplosan. Tapi dia bilang jangan bilang. Bibi yang pertama tahu, jelas Bibi tertua kepada Su sambil tersenyum. Ah, begini, seperti yang kukatakan, tidak masalah meminta Bibi tertuamu datang ke sini. Kalau bukan karena Bibi buyutmu, kita tidak akan tahu betapa terjepitnya kita. Ibu Su menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Melihat ekspresi bangga Sumu, Su Xiao hanya bisa tersenyum tak berdaya tanpa berkata apa-apa. Bab 384. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa berdebat dengan ibunya pun tidak akan berpengaruh. Lebih baik diam saja daripada harus berkata begitu. Yang penting bisa membahagiakan ibu. Sekelompok orang masuk ke dalam rumah, tetapi setelah masuk, mereka melihat hanya ada beberapa orang yang siap membeli rumah. Beberapa dari mereka melihat model rumah itu sendiri, dan beberapa lagi ditemani oleh tenaga penjual profesional yang secara khusus memperkenalkan mereka. Namun, jelas bahwa orang-orang yang ditemani oleh tenaga penjual profesional itu semuanya tampak seperti orang-orang sukses. Dan yang dilihat Su Xiao bukanlah tidak ada tenaga penjual, melainkan sebagian besar tenaga penjual itu duduk di sana, membual. Melihat pemandangan ini, Su Xiao tiba-tiba teringat adegan saat ia membeli rumah bersama Jiang Kr terakhir kali. Namun, apapun yang terjadi padanya, Su Xiao tidak peduli. Ayah, ibu, lihat, itu model rumah. Ayo kita lihat. Su Xiao menunjuk model villa di samping dan berkata. Meskipun tidak ada yang bertanggung jawab di sini, nyatanya, ketika Su Xiao dan rombongannya baru saja masuk, mereka sudah menyadarinya. Lagi pula, jumlah Su Xiao dan rombongannya tidak sedikit. Wajar saja, mereka mudah ditemukan. Tapi tidak ada yang peduli. Lagi pula, ayah dan ibu Su cukup sederhana. Meskipun Su Xiao dan Tang Waner modis, mereka tetap tidak menarik perhatian orang. Lagi pula, Su Xiao dan rombongannya datang dengan berjalan kaki, dan ketika mereka datang, mereka langsung melihat model villa. Ini secara langsung didefinisikan sebagai tipe orang yang hanya melihat orang yang tidak akan membeli. Lagi pula, tidak sedikit orang seperti itu setiap hari. Wajar saja, orang-orang berpikir bahwa menghubungi adalah buang-buang waktu, jadi mereka tidak berencana untuk menghubungi dan bertanya. Ayah, ibu, apakah kalian melihat yang cocok? Ini hanya untuk memberi kita pemahaman umum. Jika kita benar-benar ingin membelinya, kita harus melihatnya perlahan-lahan, kata Su kepada mereka sambil tersenyum. Ini bagus, ini juga bagus, atau ini lebih baik, tepat di sebelah danau, kamu bisa pergi memancing saat kamu tidak ada kegiatan. Bibi besar itu menunjuk ke model-model dan berkata. Melihat bibi besar seperti ini, Su Xiao adalah seorang Yan. Apakah itu tidak masalah? Bahkan, dibandingkan dengan bibi besar, dia tidak. Lagi pula, dia hanyalah seorang istri keluarga dengan sedikit budaya. Apa kabar, kalian? Apakah kalian suka? Sebenarnya, ada rumah-rumah lain di sekitar sini. Mari kita lihat apakah kalian perlu melihatnya. Pada saat ini, seorang penjual datang dan berkata, namun kata-katanya penuh dengan penghinaan. Haha, lupakan saja. Kami tak sanggup melihat rumah itu, jadi kami berencana membeli villa, kata Su Xiao langsung. Petik 2. Karena kau tak menghargai kami, jangan salahkan aku karena sudah lama tak menghargaimu. Oh, aku memang pemarah, tapi mungkin kau tak tahu harganya. Aku tak tahu berapa banyak orang yang ingin kutemui setiap hari. Petik 2. Satu persatu, mereka tahu mereka ambisius dan merasa punya banyak uang. Namun, setelah mendengar harganya, mereka hanya bisa pergi dengan frustrasi. Pria itu berkata sambil tersenyum. Ah, kau pasti kecewa, karena kami bukan tipe orang seperti itu. Bagaimana kalau kita atur seseorang untuk kita? Kita akan melihat rumah aslinya. Su berkata kepada pria itu sambil tersenyum. Maaf, Tuan. Aku tak punya kuasa sebanyak itu, tapi kalau ada yang ingin membawamu, aku tak bisa menahannya. Aku bisa menghubungimu dan melihat apakah ada yang mau. Baiklah, dengarkan, pria ini ingin melihat rumah-rumah asli di area villa. Adakah yang mau mengajaknya? Pria itu berbalik dan berkata dengan keras. Bagaimana mungkin pria ini seperti ini? Tang Waner berkata kepada Su dengan senyum jijik. Haha, enak juga membiasakan diri. Lagi pula, kenapa kita begitu peduli pada orang seperti itu? Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Kalau kau peduli padanya, kau tidak bisa akur dengan dirimu sendiri. Kau sangat marah. Su Xiao berkata sambil tersenyum. Di mata Su Xiao, pria itu hanyalah badut. Karena dia ingin melompat, lebih baik memuaskannya. Lagi pula, Su Xiao sama sekali tidak peduli. Dia bisa saja memilih penjual yang bisa menuntunnya. Yah,
seperti yang kau lihat, tidak ada yang mau. Aku tak bisa menahannya. Pria itu menatap tanpa menjawab, lalu menoleh ke Su dan berkata sambil tersenyum. Yah, aku tidak tahu apakah aku bisa. Tepat setelah pria itu selesai berbicara, sebuah suara lemah terdengar di belakangnya. Tamparan telanjang, tetapi orang itu sama sekali tidak bisa. Tetapi jika mata bisa membunuh orang, gadis kecil yang bersuara itu mungkin penuh lubang. Gadis kecil ini seusia Tang Wan'er. Namun dibandingkan dengan Tang Wan'er, gadis itu lebih pemalu, dan penampilan serta temperamennya tidak sebaik Tang Wan'er. Tentu saja, tidak masalah, tetapi aku tidak tahu bagaimana kau memanggil adikku. Tang Wan'er mengatakannya kepada pria itu. Oh, namaku Wu Feifei, kata gadis kecil itu lembut. Su Xiao dapat merasakan bahwa Ali sangat pemalu. Dia jelas telah mengumpulkan banyak keberanian untuk berbicara dengan orang-orang seperti ini. Namun demikian, Su Xiao tidak peduli. Lagi pula, Su Xiao ingat ketika dia baru tiba di Shirley, dia hampir sama dengan gadis kecil di depannya. Keberanian adalah sesuatu yang bisa dilatih secara perlahan. Lagi pula, Tuhan itu adil. Semua orang sama sejak lahir. Adik kecil, ayo kita tunjukkan rumahnya, kata Su kepada Wu Feifei sambil tersenyum. Karena berani berdiri untuk berbicara, buktikan bahwa gadis kecil ini setidaknya mengerti rumah itu atau semacamnya. Dan gadis kecil ini baru saja menyinggung orang lain ketika dia berdiri. Su Xiao tahu jika dia tidak membeli suite di sini. Jadi gadis kecil ini pasti akan menerima banyak perundungan di sini mulai hari ini. Tentu saja, Su Xiao bukanlah makhluk abadi. Dia tidak bisa menjaga perasaan semua orang, tetapi di dalam hatinya, dia masih tidak ingin terlibat dalam urusannya sendiri. Jadi ketika Su Xiao berbicara kepada gadis kecil itu, dia sangat pendiam. Lagi pula, gadis kecil itulah yang baru saja membantunya. Ikut aku, tapi masih agak jauh dari area villa, jadi tolong ikuti aku. Saya benar-benar minta maaf, karena saya pendatang baru dan belum resmi menjual rumah saya, jadi perusahaan belum menyediakan mobil untuk saya. Jadi hanya beberapa dari kalian yang bisa jalan kaki bersama saya, kata Wu Feifei kepada orang banyak. Tidak apa-apa. Kami kesini naik mobil, tapi mungkin agak ramai nanti. Su Xiao tidak memperdulikannya. Benar saja, setelah mendengar senyum Sue, Sophie memasang ekspresi bersyukur. Lagi pula, kemanapun mereka pergi, mereka akan diganggu. Bahkan banyak pelanggan yang pemarah, dan mereka bisa dengan mudah melampiaskan amarah mereka pada petugas penjualan. Tidak banyak orang setampan dan sebaik Su Xiao. Wan'er, kali ini kamu duduk di belakang dan berdesakan dengan orang tuamu. Feifei, kamu duduk di depan dan tunjukkan jalannya. Lagi pula, saya benar-benar tidak tahu tempat ini, kata Su kepada Tang Wan'er sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Tang Wan'er tidak mengerti, jadi dia langsung duduk di belakang. Lagi pula, Su Xiao benar. Saat ini, ia memang seharusnya duduk di belakang. Sekelompok orang berkendara menuju area villa, karena Wu Feifei memiliki izin kerja, sehingga sangat mudah untuk memasuki area villa. Setelah sampai di sini, Su Xiao tidak berhenti di dua tempat terluar, melainkan mengemudikan mobil ke titik tengah. Lagi pula, Su Xiao juga melihat model tadi. Meskipun model itu tidak dapat melihat apapun, model itu tetap dapat memberikan gambaran kasar. Melalui model itu, Su Xiao telah mempelajari situasi umum area villa. Area pinggirannya relatif buruk, dimulai dari tengah, masing-masing memiliki kolam renang kecil. Bagi mereka yang memiliki kolam renang, Su Xiao sepertinya bisa membiarkan orang tua mereka berenang bebas saat mereka senggang. Itulah sebabnya Su Xiao memutuskan untuk memilih villa ini. Feifei, bisakah kau ceritakan kelebihan villa-villa ini, kata Su sambil tersenyum, menunjuk bangunan-bangunan yang telah dilihatnya. Ya, mari kita mulai dengan yang di depan kita. Tuan Su, ini adalah villa-villa terbaik di distrik villa kita. Visi Tuan Su sangat bagus. Bahkan, dibandingkan dengan yang lain, kelebihan terbesar rumah-rumah ini adalah adanya kolam renang terbuka. Petik 2. Selain itu, rumah-rumah ini mencakup area yang luas, tetapi secara relatif, rekomendasi pribadi saya adalah yang di depan kita. Setelah itu, Wu Feifei menunjuk dengan jarinya. Oh, beritahu saya mengapa Anda merekomendasikannya. Dengan jari Wu Feifei, Su berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, saya juga bilang bagus. Mungkin karena ketika saya membaca pengantarnya, dikatakan bahwa pencahayaan rumah ini lebih baik. Lagi pula, siapapun penghuninya, mereka semua ingin rumah mereka memiliki pencahayaan yang lebih baik dan sebagainya. Dan bukan hanya itu, ada satu hal yang pernah dikatakan oleh ahli Feng Shui, yaitu seperti apa rumah ini. Yah, aku lupa namanya. Ngomong-ngomong, itu artinya rumah ini memiliki Feng Shui yang bagus dan layak dibeli.
Wu Feifei berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, Feifei, ayo kita lihat. Oh, ngomong-ngomong, bolehkah kita masuk dan melihat-lihat, kata Su kepada Wu Feifei sambil tersenyum. Tentu saja tidak masalah. Meskipun aku pendatang baru, karena aku membawa klienku untuk melihat rumah ini, mereka tetap memberikan kuncinya kepadaku, kata Wu Feifei. Bab 385. Baiklah, ayo kita masuk dan melihat-lihat, kata Sui kepada pria itu sambil tersenyum. Baiklah. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wu Feifei mendengus dan mengangguk. Setelah mendapat jawaban setuju dari Wu Feifei, Su Xiao tidak berkata apa-apa, dan mengikuti Wu Feifei ke villa. Ayah, ibu, bagaimana menurutmu, kata Sui kepada orang tuanya sambil tersenyum. Lagi pula, villa ini untuk orang tua. Jika mereka tidak puas, maka semuanya sia-sia. Jadi Su Xiao harus meminta pendapat mereka dengan jelas. Yah, terlalu mahal, dan ibumu serta aku tidak bisa hidup selama itu. Ayah Su berkata kepada Su sambil tersenyum. Ayah tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun kami jarang kembali, ayah tidak bisa meninggalkan kami kamar. Dan sejujurnya, villa ini tidak terlalu besar. Jika ayah tidak percaya, ayah bisa bertanya pada Wanner bahwa rumahku di kota X tidak akan pernah lebih kecil dari ini, kata Su kepada ayahnya sambil tersenyum. Ayah Su juga tak berdaya, jadi ia terpaksa mengangkat bola lagi. Yah, karena ayah sudah bilang begitu, aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Lihat saja dulu. Kalau ayah rasa cocok, kita langsung beli saja, kata Su kepada Erlao sambil tersenyum. Bibi Su mendengarkan Su sambil tersenyum, matanya berharga. Uang sebanyak ini, kau harus bicara keras seperti ini. Aku tidak takut uangnya tidak cukup untuk membayar tagihan. Kemarin, aku memohon begitu lama sebelum akhirnya meminjamkan 50.000 yuan. Hari ini, aku melambaikan tangan untuk membeli villa. Selisihnya terlalu besar. Tapi Bibi Su tidak menunjukkannya. Ia sudah melihatnya. Su Xiao mungkin masih membenci dirinya sendiri karena barang-barangnya sendiri. Dalam hal ini, Bibi Su harus mengalihkan pandangannya ke Su Fu dan Sumu. Bibi Su tahu bahwa selama ia memiliki hubungan baik dengan Su Fu dan Sumu, itu akan mudah. Lagi pula, ayah dan ibu Su tidak akan begitu jauh dari Su Xiao. Sekilas melihat ruangan itu, memang, pencahayaannya bagus. Melihat 3 bangunan yang berjajar, Wu Feifei hanya mengatakan mana yang terbaik. Hanya saja, meskipun pencahayaan bangunannya bagus, Su Xiao menganggapnya agak kurang tepat karena arah duduk rumahnya kurang baik. Umumnya, rumah-rumah menghadap ke selatan. Sama saja dengan rumah di sini. Namun, hanya rumah dengan pencahayaan yang baik, jika menghadap ke timur, menurut Su Xiao akan lebih baik. Lagi pula, sinar matahari pertama di pagi hari juga memiliki manfaat besar bagi tubuh manusia. Setelah tidur semalaman, jika sinar matahari pertama menyinari, hari baru akan penuh semangat. Hanya saja, itu saja belum cukup. Baiklah, setelah mengamati cukup lama, kita sudah memutuskan. Kita akhiri saja di sini. Tapi aku tidak tahu berapa harga villanya. Begitu Su Xiao selesai berbicara, ayah Su bertanya. Halo paman, villa ini yang terbaik di sini. Jadi harganya mungkin sedikit lebih tinggi, sekitar 5 juta, kata Wu Feifei kepada Su Fu. Apa? 5 juta? Kau yakin benar, atau kau bilang 1-0 lagi? Su Fu terkejut. Lagi pula, ini bukan 180.000, selalu 1 juta, dan tetap saja 5 juta. Ini sungguh tidak bisa diterima Su Fu. Sebenarnya, bukan hanya Su Fu, tetapi juga Su Xiao sedikit terkejut. Lagi pula, ini bukan tempat yang maju. Lagi pula, ini hanya sebuah kota kecil. Menurut Su Xiao, meskipun di pusat kota H, membeli villa saja sudah bernilai ribuan dolar. Bagaimana mungkin kota ini membutuhkan begitu banyak? Apakah ini aturan tersembunyi yang dikatakan orang tuaku? Ide seperti itu muncul di hati Su Xiao. Yah, memang benar. Kamu mungkin tidak tahu bahwa tujuan kami membangun villa adalah untuk dijual kepada para bangsawan di kota. Lagi pula, keuntungan terbesar dari rumahmu di sini dan di pusat kota adalah udaranya yang baik, dan hanya 30 menit berkendara dari pusat kota. Jarak ini dapat diterima oleh kebanyakan orang. Kombinasi kedua hal ini mendorong para pengembang kami untuk mulai membangun villa di sini, kata Wu Feifei kepada Su Xiao dan yang lainnya. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Feifei, Su Xiao mengerti yang sebenarnya. Lagi pula, Wu Feifei benar. Udara di sini sangat bagus. Udara di sini juga dapat menarik banyak orang kaya dari kota untuk datang ke sini. Yah, kami tahu. Itu saja. Karena kamu menyukainya, jangan khawatir tentang uang. Suka saja,
kata Su kepada Erlao sambil tersenyum. Izinkan saya bertanya, apakah Anda bertanggung jawab atas dekorasinya? Tanya Su kepada Wu Feifei sambil tersenyum. Yah, kami punya tim dekorasi profesional. Kami tidak perlu membayarnya, tapi Anda harus menyediakan bahan-bahannya sendiri. Wu Feifei memikirkannya dan berkata, baiklah, ini tidak masalah. Lagi pula, pada dasarnya memang begitu. Su Xiao tidak bisa berkata apa-apa. Anda seharusnya tahu bahwa harga dekorasi sangat berbeda untuk setiap bahan. Su Xiao tahu itu. Beberapa orang hanya mendekorasi, menghabiskan puluhan juta bukanlah hal yang mustahil. Nah, sekarang kita hampir bisa melihat rumahnya. Ayo pulang, kata Su kepada Wu Feifei sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wu Feifei menatap Su Xiao dengan gugup. Lagi pula, Wu Feifei tahu bahwa Su Xiao lah yang membuat keputusan akhir. Su Xiao tidak memberikan jawaban yang jelas, apakah akan membeli atau tidak, jadi Wu Feifei sangat gugup. Baiklah, kau tidak perlu gugup. Karena kau sudah lama bersama kami, kau tidak akan bekerja sia-sia, kata Su Feifei sambil tersenyum. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wu Feifei tersenyum. Lagi pula, kata-kata Su Xiao menunjukkan bahwa Su Xiao akan membelinya. Bagi Wu Feifei, itu sudah cukup. Kau tahu, dengan harga jualnya, Wu Feifei pada dasarnya bisa mendapatkan komisi lebih dari 100.000 yuan. Jangan remehkan jumlah uang ini. Uang itu hampir bisa membeli rumah yang lebih kecil di kota sekecil ini. Dan ini adalah bisnis pertama Wu Feifei, dengan pengalaman pertama ini, Wu Feifei yakin dia akan semakin baik. Terima kasih. Wu Feifei tersenyum pada Su, membungkuk, dan berkata, haha, tidak perlu. Alasan aku membelinya bukan karena kamu, tapi karena rumahmu memang bagus. Jadi kamu tidak perlu seperti ini sama sekali, dan lebih percaya diri. Sebenarnya, penjelasan yang baru saja kamu berikan sudah bagus, dan alasan mengapa itu tidak bagus adalah karena kamu terlalu gugup. Kamu hanya kurang olahraga. Aku yakin kamu akan menjadi penjual yang baik jika kamu lebih sering berolahraga, kata Su kepada Wu Feifei sambil tersenyum. Benar saja, wajah Wu Feifei sedikit tersenyum setelah mendengar kata-kata Su. Lagi pula, ini pertama kalinya aku dikenali oleh orang lain sejak aku datang ke sini untuk berjualan. Aku sudah di sini selama 2 bulan, dan aku hanya bisa menuangkan air untuk para tamu setiap saat. Bahkan jika sesekali ada kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada para tamu, mereka akan dibenci karena ketidakjelasan mereka. Ini pertama kalinya aku dikenali oleh para tamu. Terima kasih. Kamu orang baik. Jangan khawatir. Aku akan bekerja lebih keras lagi di masa depan, kata Wu Feifei kepada Su sambil tersenyum. Melihat Wu Feifei, Tang Waner pun menatapnya sambil tersenyum. Melihat Wu Feifei di depannya, Tang Waner seperti melihat dirinya yang dulu. Saat aku baru masuk Shirley, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku lebih baik daripada Wu Feifei. Berkat hubunganku dengan kakak laki-laki, semua orang di Shirley menjaga diri mereka dengan baik. Tetapi Tang Waner tahu bahwa alasan mereka memperlakukan diri mereka sendiri seperti ini hanya karena wajah saudara mereka. Maka setiap hari, Tang Waner belajar dengan giat, berharap suatu hari nanti ia akan diakui. Ketika ia bercerita tentang dirinya sendiri, ia tak lagi menyebut-nyebut kakaknya. Kini, melihat Wu Feifei, Tang Waner seakan telah melihat dirinya yang dulu, jadi ia merasa sangat baik. Feifei, ayolah, kau harus percaya pada dirimu sendiri, kaulah yang terbaik, kata Tang Waner kepada Wu Feifei. Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku akan berusaha lebih keras lagi di masa depan. Kedua gadis itu terus mengobrol sepanjang jalan. Baiklah, ayo kita keluar dari mobil. Pada saat itu, Su Xiao tersenyum dan berkata bahwa pertemuan mereka hanya sebentar. Tetapi Su Xiao sudah lama sekali. Baiklah, ayo kita pergi, Kak Feifei. Setelah itu, Tang Waner keluar dari mobil lebih dulu. Oh, kau kembali begitu cepat. Kau tidak akan kembali sebelum sampai di sana, kata pemuda yang baru saja mengejek Su Xiao. Wu Feng, kenapa nama keluargamu sama dengan Wu Feifei? Kenapa kepribadianmu begitu berbeda? Kau tidak peduli kami datang atau tidak? Lagi pula, kami akan membelinya sekarang. Kenapa kau tidak berhak untuk tidak menjualnya, kata Tang Waner dengan tidak sopan. Lagi pula, Tang Waner melihat Wu Feng menindas Wu Feifei. Karena mereka sudah berteman baik, Tang Waner tentu saja ingin mendukung Wu Feifei. Kau, bagus. Kau hanya perlu tahu bahwa kami ingin membelinya, kata Tang Waner. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Waner, Wu Feng tidak menyelesaikan ucapannya, hanya berbalik dan pergi. Namun,
Su Xiao mendapati Wu Feng tidak pergi kemanapun, melainkan pergi ke tempat Wu Feifei membuat kontrak. Setelah melirik, keduanya tidak tahu harus berkata apa. Bab 386. Ada apa? Melihat dua orang bertengkar, Su Xiao yang tersenyum tak kuasa menahan diri untuk menghampiri dan bertanya. Meski hanya bertemu sebentar dengan Wu Feifei, Su Xiao tahu bahwa karakter Wu Feifei sebenarnya agak pengecut. Bagaimana mungkin orang seperti itu berkonflik dengan orang lain tanpa alasan? Tidak apa-apa. Kau tidak peduli. Wu Feifei tidak berbicara. Wu Feng yang berbicara lebih dulu. Ini buku panduan belanjaku. Pertengkaranmu dengannya telah memengaruhi kecepatan pembelianku. Bolehkah aku bertanya? Su Xiao sama sekali tidak menatap Wu Feng. Sungguh, aku tidak peduli padamu. Kau benar-benar sudah membuat kemajuan, iya. Kau tidak perlu khawatir, dan rumah itu akan dijual kepadamu, tetapi harganya telah berubah. Kau boleh membelinya atau tidak jika kau mau. Wu Feng berkata kepada Su sambil tersenyum. Oh, kau bisa mengubah harga sesuka hati. Kurasa kau tidak mampu menjualnya satu persatu, kata Su sambil tersenyum. Kau tak perlu khawatir. Kau hanya perlu tahu bahwa kau membutuhkan 10 juta untuk membeli rumah ini mulai sekarang. Kalau tidak, maaf, aku tidak akan menjualnya, kata Wu Feng kepada Su Xiao sambil tersenyum. Ding, picu tugas Wu Feng yang sombong itu. Detail tugas, selesaikan masalah Wu Feng tanpa menggunakan koneksi kota H, dan beritahu dia apa artinya ada hari di luar sana dan ada orang di luar sana. Hadiah tugas, 200 poin pengetahuan. Hukuman tugas, 500 poin pengetahuan akan dikurangi jika tugas gagal. Batas waktu misi, 1 hari. Pada saat ini, suara sistem kembali terdengar di hati Su Xiao. Setelah mendengar suara ini, Su Xiao tersenyum. Sepertinya Wu Feng benar-benar kurang beruntung. Ia sudah membiarkan sistem menghukum tugasnya. Kalau begitu, aku tak perlu sungkan. Haha, bagus, sangat kuat, tapi aku tidak mendengar apa yang baru saja kau katakan. Tolong ulangi, kata Su Xiao kepada Wu Feng sambil tersenyum. Namun, setelah menyelesaikan kalimat ini, Su Xiao diam-diam mengeluarkan ponselnya, siap merekam kalimat ini. Baiklah, kukatakan lagi, ini naga untukku, dan harimau untukku. Tahukah kau siapa pamanku, manajer lobi di sini? Selama aku tidak ingin menjualnya kepadamu, kau tidak bisa membelinya. Wu Feng berkata kepada Su sambil tersenyum. Oh, ini sangat kuat. Sudah berakhir. Bukan berarti aku tidak bisa membelinya di sini. Ah, sekarang, orang yang membeli rumah bisa bebas menaikkan harga rumah. Siapa yang berani membeli rumah di sini lagi? Saat itu, Su Xiao sengaja meninggikan suaranya beberapa ketukan. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Su Xiao, orang-orang di sekitar berhenti. Lagi pula, jika ini benar, siapa yang berani membeli rumah di sini nanti? Kalau kau tidak tahu harus berbuat apa ketika diminta menaikkan harga oleh orang lain. Yah, percuma saja kalau kau berisik. Biar ku beritahu, kau tidak membelinya. Kalau kau mau beli rumah, caranya sangat mudah. Beri aku 10 juta yuan saja sesuai kebutuhan. Wu Feng berkata tanpa ragu. Bahkan saat berbicara, Wu Feng tidak merendahkan suaranya, seolah-olah ia takut Su Xiao tidak bisa mendengarnya. Bagus sekali. Kurasa kita semua sudah mendengar apa yang baru saja kita bicarakan. Ceritakan tentang toko seperti itu. Bisakah kita membeli rumah dengan aman? Kalau kau menyinggung orang sembarangan, kau akan dijual dengan harga tinggi. Dulu, orang-orang hanya membicarakan pelanggan. Tapi Tuhan, sekarang sepertinya Tuhan yang menjual barang, kata Su kepada orang banyak di sekitarnya sambil tersenyum. Ya, pergi. Baiklah, ayo kita pergi ke tempat lain. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, orang-orang di sebelahmu hanya mengucapkan sepatah kata kepadaku, lalu mereka bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Jangan dengarkan dia. Dia pasti mata-mata yang dikirim oleh perusahaan lain. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kedamaian di sini, agar mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit secara tiba-tiba. Petik 2. Lagi pula, kalian semua pergi ke perusahaan mereka untuk membeli rumah. Wajar saja, bisnis kita di sini sedang buruk. Petik 2. Jadi jangan percaya apa yang dia katakan, atau kalian akan terlambat untuk menyesalinya. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan perut buncit keluar. Ya, pamanku benar. Keluarganya tidak boleh mempercayai omong kosongnya. Aku baru tahu bahwa dia dikirim oleh perusahaan lain. Itu sebabnya aku sengaja mengatakan itu. Jangan mudah mendengarkannya, kata Wu Feng setelah mendengarkan pria itu. Ini dia. Tiba-tiba, mereka yang hendak pergi tidak tahu harus berbuat apa.
Lagi pula, mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya mengatakannya. Baiklah, sekarang terserah kau. Sebaiknya kau pergi sendiri, kata Wu Feng dengan angkuh. Oh, kau sudah bilang begitu. Aku tidak punya cara lain. Baiklah, karena kau sudah seperti ini, lupakan saja. Aku akan pergi. Setelah itu, Su Xiao bersiap untuk pergi. Berhenti, nak. Tidak mungkin membuat masalah di sini dan pergi semudah itu. Sudah kubilang, sebaiknya kau hapus kata-kata yang kau rekam diam-diam tadi, lalu berikan padaku, lalu minta maaf pada Wu Feng. Kalau tidak, sudah kubilang, aku tidak ingin pergi dari sini semudah itu. Kata Paman Wu Feng. Ya, maaf, kata Wu Feng setelah mendengarkan kata-kata pamannya. Haha, kamu memang cukup kuat, hitam bisa dikatakan putih. Aku tidak punya komentar apa-apa tentang keenggananmu untuk membeli rumah, tapi aku ingin minta maaf. Apa kau juga tidak merasa begitu baik? Aku tidak peduli dengan diriku sendiri. Aku tidak tahu apa kelebihanku. Mustahil bagiku untuk meminta maaf, kata Sui kepada mereka sambil tersenyum. Lupakan saja, Xiao Xiao. Ayo kita minta maaf. Lagi pula ini bukan masalah besar. Kenapa tidak, kata Ayah Su sambil tersenyum. Setelah itu, Ayah Su siap untuk meminta maaf. Ayah, ini bukan masalah besar atau kecil, tapi prinsip. Itulah prinsip hidup. Bagaimana mungkin kita menyerah? Yah, apapun cara yang mereka miliki, kita akan terus maju. Sungguh, aku tidak takut pada mereka. Su berkata kepada ayahnya sambil tersenyum. Ya, Kak, benar. Kita tidak perlu takut pada orang-orang seperti itu. Mereka seperti anjing liar. Semakin kau takut padanya, semakin keras gonggongannya, kata Tang Waner kepada Su Fu. Ini dia. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Waner, Ayah Su sempat bingung harus berkata apa. Beri Tang Waner pelajaran. Tang Waner memang mengatakannya dengan baik, tetapi Ayah Su tahu bahwa ia telah menyinggung Wu Feng dan Wu Feng sepenuhnya. Benar saja, Ayah Su menatap Wu Feng dan wajahnya memerah. Lagi pula, siapapun yang dimarahi seperti anjing, ia tak tahan. Namun, Tang Waner sama sekali tidak peduli. Lagi pula, menurut Tang Waner, selama ia bersama kakaknya, itu bukan masalah sama sekali. Dengan perlindungan kakaknya, Tang Waner benar-benar tak tahu malu. Ah, mati kau. Satpam, Satpam, ada orang yang membuat onar di sini. Gampang mengurus mereka, teriak Paman Wu Feng. Lalu, di mana mereka? Di sela-sela, beberapa orang masuk. Setelah melihat tamu itu, Tang Waner mundur tepat di belakang Su Xiao. Lagi pula, Tang Waner masih tahu bahwa kungfu berkaki tiganya jelas bukan lawannya. Salah paham, kami minta maaf, maaf tidak masalah, kata Su Fu. Ya, kami minta maaf. Sumu dan bibi buyutnya juga mengatakan hal yang sama. Sekarang aku tahu ini salah, tapi sudah terlambat. Tapi bukannya tidak ada solusi sama sekali. Kurasa gadis kecil di sebelahmu itu sangat cantik. Bagaimana kau bisa membiarkannya tinggal bersamaku? Aku bisa meminta pamanku untuk membiarkanmu pergi selama yang kau mau. Wu Feng menatap Tang Waner dengan wajah penuh nafsu dan berkata, mati. Jika Su Xiao tidak marah atas apa yang baru saja terjadi, maka Wu Feng hanya perlu mengucapkan dua kata itu, dan tiba-tiba akan memperhatikan adiknya. Meskipun tidak ingin mengambil 200 poin pengetahuan, Su Xiao juga ingin mempersulit hidup Wu Feng. Aku melihat Su Xiao menangkap Wu Feng tanpa persiapan. Ulangi apa yang baru saja kau katakan, kata Su Xiao Yizi kepada Wu Feng. Lepaskan keponakanku. Kukatakan padamu, keponakanku akan terluka ringan, dan keluargamu tidak bisa keluar dari sini. Paman Wu Feng berkata kepada Su sambil tersenyum. Aku ingin kau mengulangi apa yang baru saja kau katakan. Kenapa, bisu atau tuli? Kemudian Su Xiao mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Wu Feng. Wajahnya langsung membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Katakan atau tidak, kata Su sambil menatap Wu Feng sambil tersenyum. Bocah, aku salah. Bocah, tiba-tiba, aku salah. Itu hanya mulut murahan. Kapan Wu Feng diperlakukan seperti ini, ia hanya bisa berhati lembut. Ayah, sepertinya kau masih belum mengerti aku. Aku ingin kau mengulangi apa yang baru saja kau katakan. Aku tidak memintamu mengatakan itu sia-sia, kata Su Fu kepada Wu Feng sambil tersenyum. Bangun, bangun, selamatkan keponakanku, dan aku tidak akan memberimu 1000 sebagai balasannya. Teriak Paman Wu Feng. Benar saja, uang adalah segalanya. Setelah mendengarkannya, para penjaga keamanan perlahan-lahan berkumpul di sekitar Su Xiao. Lakukan apa?
lakukan apa, kukatakan padamu, sekarang ini adalah masyarakat yang buruk, kau akan dipenjara seperti ini. Su Fu berdiri di belakang Su Xiao dan berkata, apa yang kau ragukan, lanjutkan saja. Paman Wu Feng tidak terlalu peduli. Ia mendesaknya untuk datang. Ayah, minggirlah. Aku bisa menangani orang-orang ini sendiri, kata Su kepada ayahnya sambil tersenyum. Su Xiao tidak ingin ayahnya dipukuli tanpa alasan nanti. Namun ayah Su tidak mendengarkan kata-kata Su Xiao, dan bersikeras untuk tetap tinggal. Ia tidak tahu di mana ia mengambil kaki bangku. Bab 387. Ayah, pergilah lindungi ibuku, atau mereka tidak akan mampu melawan jika mereka berurusan dengan ibuku nanti. Su tersenyum melihat ayahnya tak bergerak, dan hanya bisa berkata tanpa daya. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, ayah Su akhirnya pergi. Ayo, jangan ragu. Dia hanya satu orang. Ayo, desak Paman Wu Feng lagi. Sayangnya, ia ditakdirkan untuk menemukan sasaran yang salah. Orang-orang ini hanyalah gangster kecil biasa. Menindas orang biasa hampir sama saja. Berurusan dengan Su Xiao terlalu jauh. Pukulan mereka lambat di mata Su Xiao. Tidak perlu menghindar. Su Xiao langsung menggunakan metode paling keras, yaitu memukul dengan keras. Melihat Su Xiao menggenggam Wu Feng dengan satu tangan, tangan lainnya dengan cepat melancarkan beberapa pukulan. Kami hanya merasakan tatapan mata sekuntum bunga, lalu terdengar jeritan. Aku melihat wajah-wajah di sekitar Su yang tersenyum, keringat dingin DC, satu persatu memegang tangan mereka. Lalu, bagaimana mungkin? Paman Wu Feng menatap Su Xiao dan tak percaya apa yang dilihatnya itu benar. Kupikir aku hanya orang biasa, tapi tak kusangka kali ini aku ditendang ke pelat besi. Ada apa? Berisik sekali. Tepat pada saat itu, seorang pria turun dan bertanya. Bos, orang ini membuat onar di sini. Setelah Paman Wu Feng melihat orang yang datang, si penjahat itu mengeluh lebih dulu. Oh, onar. Entah sudah berapa lama tak ada yang berani membuat onar denganku. Aku berani sekali. Tamu itu menatap Su Xiao dan berkata sambil tersenyum. Oh, kau bos di sini. Kurasa bos di sini bukan di sini. Aku membiarkan orang-orang di bawah berbuat onar, dan aku tak peduli, kata Su sambil tersenyum. Apa maksudmu? Bos itu mengira Su Xiao akan mengatakan sesuatu yang salah. Tapi tak kusangka Su Xiao akan berkata begitu, yang tiba-tiba menarik perhatian para tamu. Lagi pula, Wang Ligang bukanlah orang bodoh karena ia telah mampu berubah dari ketiadaan menjadi seperti sekarang. Karena Su Xiao berkata begitu, mungkin ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Sepertinya kau memang tidak tahu sama sekali. Baiklah, Waner akan menjelaskannya dengan baik, kata Su Xiao kepada Tang Waner yang sedang menonton drama. Bagus. Petik 2. Nah, ini Wu Feng. Ketika kita datang untuk membeli rumah hari ini, dia mengabaikan kita. Tetapi ketika kita kembali setelah melihat rumah itu di bawah bimbingan orang lain, dia menaikkan harganya tanpa izin. Petik 2. Kenapa kau benar-benar berpikir kita dibantai oleh domba-domba besar yang gemuk? 5 juta rumah, kita harus menjual 10 juta, katamu, kalau itu kau, apa kau mau menjualnya? Kalaupun harganya naik, tidak bisa secepat itu. Bisa 2 kali lipat sekaligus. Apa kau benar-benar berpikir semua orang bodoh? Jadi wajar saja kalau kita tidak terima, lalu orang ini datang dan membantu keponakannya tanpa mempedulikan warna kulitnya. Kenapa? Apa kau benar-benar berpikir kita mudah diganggu? Apa kita bisa diganggu sesuka hati? Tanya Tang Waner kepada pengunjung itu. Oh, begitu, tanya Wang Liguang pada Wu Feng. Manajer Wang, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia itu omong kosong. Paman Wu Feng berkata pada Wang Ligang. Ya, tidak apa-apa. Ada pengawasan di sini. Aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Tapi kau tahu, yang paling kubenci adalah orang-orang menipuku. Kalau aku tahu kau berbohong padaku, kau harus siap-siap, kata Wang Liguang pada Paman Wu Feng. Manajer Wang, saya salah. Tolong lepaskan saya. Anda tahu, saya sudah membayar mahal untuk perusahaan real estate ini. Jika Anda tidak mengingat saya, mohon maafkan saya kali ini. Paman Wu Feng tahu ia tidak bisa menyembunyikannya. Dan ia juga tahu temperamen Wang Ligang, jadi ia hanya bisa mengakui kesalahannya sendiri. Maaf, tahukah Anda betapa besar kerugian yang akan Anda timbulkan kepada kami? Anda sudah tua. Bagaimana Anda bisa begitu bingung? Saya tidak ingin ini terjadi lagi. Sekalipun terjadi kali ini, saya tidak ingin mengkhawatirkannya lagi. Pergilah. Saya tidak ingin bertemu Anda lagi. Wang Liguang mengucapkan sepatah kata kepada Paman Wu Feng. Terima kasih, manajer. Setelah mendengar ucapan Wang Ligang, pria itu memberanikan diri untuk menunda.
Ia langsung mengucapkan terima kasih lalu mengajak keponakannya pergi. Tunggu sebentar, yang baru saja saya katakan adalah Anda boleh pergi, tapi terlalu mudah baginya untuk pergi setelah membuat kekacauan sebesar ini. Wang Ligang menunjuk Wu Feng dan berkata, Paman, jangan tinggalkan aku. Melihat Wang Ligang menunjuk dirinya sendiri, Wu Feng berteriak kepada pamannya. Manajer, yang ini. Kenapa, kau mau tinggal bersamanya? Wang Ligang tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Ia langsung berbicara kepadanya. Tidak, aku akan pergi. Aku akan pergi. Paman Wu Feng berani tinggal di sana saat ini. Ia hanya bisa pergi dengan kepala tertunduk. Kau telah membuat reputasi perusahaan kita tercoreng. Sekarang pikirkan bagaimana kau ingin memberiku pertanggungjawaban. Wang Liguang berkata kepada Wu Feng. Hadirin sekalian, apa yang baru saja terjadi adalah kita salah. Seperti yang kalian lihat, aku telah berurusan dengan mereka. Tapi, maukah kau menjelaskan masalahmu di sini? Wang Ligang menatap Su Xiao dan berkata, untung aku tidak meminta penjelasanmu. Benarkah kau memaksakan jual beli? Sudah kubilang, jangan anggap aku menindas, kata Su Xiao kepada Wang Ligang dengan tidak sopan. Haha, maksudmu kau tidak mau memberiku penjelasan, kan? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Lagi pula, kita semua makan di luar, muka adalah yang terpenting, tapi kau sama sekali tidak mau memberiku muka. Bagaimana aku bisa hidup di masa depan, kata Wang Ligang kepada Su sambil tersenyum. Oh, karena kau sudah bilang begitu, aku benar-benar tidak perlu memberimu muka. Awalnya, kupikir kau bisa menyelesaikan masalah dengan datang ke sini, tapi sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Su berkata kepada Wang Ligang sambil tersenyum. Ayo pergi. Kurasa tidak perlu membeli rumah di sini, tapi aku yakin seseorang akan segera mengirimkannya kepada kita. Setelah itu, Su Xiao bersiap untuk pergi. Kalau kau mau pergi, apa aku setuju? Kau tidak terlalu peduli padaku. Bangunlah. Terserah aku untuk membunuh dan melukai. Wang Ligang memanggil kerumunan. Sayangnya, ia tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya baru saja dimarahi habis-habisan oleh Su Xiao. Baru saja aku tahu senyum Su begitu kuat. Bagaimana mungkin aku bisa mati sekarang? Ayo, kalau ada di antara kalian yang meninggalkannya untukku, posisi manajer lobi akan menjadi miliknya. Wang Ligang merasa tidak ada gunanya berteriak, jadi ia harus terpikat oleh uang. Sayangnya, tidak ada yang mau pergi. Lagi pula, meskipun posisi manajer lobi bagus, ia juga harus punya kekuatan. Selain dipukuli, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik tidak terburu-buru. Melihat kerumunan itu, Wang Ligang sangat marah, tetapi tidak ada cara. Dan tidak ada yang bisa menghentikan Su Xiao dan yang lainnya meninggalkan rumah. Sesampainya di tempat parkir, Su Xiao membuka pintu dan berkata kepada sekelompok orang. Lapar, ayo cari tempat makan. Sudah malam. Yah, Waner sudah lapar sejak lama. Dia hanya ingin melihat-lihat rumah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tang Waner adalah orang pertama yang menggemakan Tao. Baiklah, karena Waner lapar, ayo kita cari tempat makan, kata Ibu Su setelah mendengarkan Tang Waner. Ah, ibuku memang bias. Setelah dia punya Waner, dia tidak peduli padaku. Su berkata dengan senyum sedih. Yah, orang-orang seusia ini masih bermain-main di sini. Apa kau mau kehilangan muka? Kalau kau mau pergi ke tempat makan pagi, kau harus cepat. Su Fu juga berkata. Atau pergilah ke rumahku. Ngomong-ngomong, tidak jauh dari sini. Aku punya semuanya di rumah. Kerjakan saja. Pada saat ini, bibi tertua berbicara. Setelah mendengarkan kata-kata bibi buyut, ayah dan ibu Su mengalihkan pandangan mereka kepada Su Xiao. Lagi pula, lebih baik Su Xiao yang membuat keputusan sebelum mereka berangkat. Yah, kurasa lebih baik lupakan saja bibi besar ini. Susah sekali membuatnya sendiri. Kita makan saja di luar. Dan waktu Waner pertama kali ke sini, dia masih saja minta camilan spesial di sini, kata Su kepada bibi besar sambil tersenyum. Ya, tidak mudah untuk datang ke sini. Tentu saja, kita perlu merasakan karakteristik jalan ini dengan baik, kata Tang Waner setelah mendengar kata-kata Su Xiao. Yah, kalau begitu, aku tidak ingin memaksakan diri, tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang enak di kota kita. Bibi besar melihat Su Xiao dan Tang Waner mengatakan hal ini bersama-sama, dan dia tahu tidak mungkin. Yah, aku tidak tahu. Ayo kita coba restoran yang lebih besar, kata Su kepada orang banyak sambil tersenyum. Kakak yang memutuskan. Kakak. Tang Waner tersenyum pada Su dan setuju. Kakak yang memutuskan, kakak, gadis ini benar-benar agak lucu. Ibu Su berkata kepada Tang Waner.
Sudahlah, jangan banyak bicara. Bibi sudah kenal kota ini. Tolong tunjukkan jalannya. Su berkata kepada bibi tertua sambil tersenyum. Baiklah, karena bibi yang menyuruh, ibu akan menunjukkan jalannya, tapi ibu jarang makan di luar, jadi ibu hanya tahu beberapa restoran besar, tapi ibu tidak bisa menjamin rasanya. Bibi tertua berkata kepada Su sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Rasa seperti ini sulit dikendalikan. Su berkata kepada bibi tertua sambil tersenyum. Kemudian, di bawah bimbingan bibi tertua, mereka sampai di sebuah restoran yang tampak sangat istimewa. Bab 388. Waner, lihat apa yang ingin kau makan. Kau bisa pesan sendiri. Aku ada urusan lain. Aku akan menelepon dulu. Su Xiao tersenyum dan pergi. Meskipun orang-orang Wang Ligang tidak berani melawannya tadi, Su Xiao tahu bahwa ia tidak bisa selalu berada di sini. Jika Wang Ligang melakukannya kepada orang tuanya setelah ia pergi, ia akan menyesalinya nanti. Maka Su Xiao pun menghubungi Huda. Lagi pula, kota Ha dulunya adalah wilayah Huda. Bahkan sekarang Tiger Big pergi ke ibu kota, tetapi bos kota Ha adalah Tiger Big sendiri. Jadi, biarkan Tiger Big memberi Wang Ligang pelajaran, biarkan ia mengerti, jangan sampai ia menyusahkan diri sendiri. Saat Su Xiao menutup telepon, suara sistem kembali terngiang di hati Su Xiao. Ding, misinya gagal. Ia tidak bisa menyelesaikan masalah Wu Feng tanpa menggoyahkan kemampuan atau hubungan Gu Wu. Sekarang kamu punya 500 poin pengetahuan. Saat ini, tuan rumah punya 6.000 poin pengetahuan. Kuharap tuan rumah akan memperhatikannya lain kali. Ding, tugas pertama tuan rumah gagal. Untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, kami sekarang menghadiahi tuan rumah dengan 1.000 poin pengetahuan, berharap tuan rumah dapat bekerja keras untuk menyelesaikan tugas sistem lain kali. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su tertawa terbahak-bahak, tak menyangka akan melakukannya dalam waktu lama, bahkan menghasilkan uang. Mungkinkah masih seperti ini? Su Xiao berpikir, apakah ia bisa mengabaikan tugas sistem di masa mendatang? Lagi pula, setelah kegagalan, ada kompensasi, bahkan lebih besar daripada hadiah sistem. Tuan rumah, harap dicatat bahwa kompensasi ini karena ini pertama kalinya bagi tuan rumah, dan mustahil mendapatkan hadiah seperti itu lagi. Jadi tuan rumah tidak ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan poin pengetahuan, sistem tidak mungkin memberi tuan rumah kesempatan seperti itu. Satu hal lagi yang harus diketahui tuan rumah adalah jika tugas gagal di masa mendatang, hukumannya akan berlipat ganda. Analoginya, semakin banyak kegagalan, semakin berat hukumannya. Jadi, saya harap di masa mendatang, tuan rumah tidak menganggap tugas sistem sesederhana itu. Ding, sekarang tuan rumah memiliki 7.000 poin pengetahuan. Saya harap tuan rumah dapat terus berusaha. Sistem berkata untuk menuntut sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao juga mengerti bahwa menurutnya sistem itu terlalu sederhana. Meskipun banyak hal yang tidak disebutkan dalam sistem, Su Xiao dapat merasakannya, bahwa sistem itu tidak sesederhana itu. Namun, kini Su Xiao tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mengendalikan sistem. Setelah menutup telepon, Su Xiao kembali ke restoran. Xiao Xiao, ayah sebenarnya punya pertanyaan tentang bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu kuat. Aku ingat waktu kau masih kecil, kau sangat lemah dan pemalu. Ayah Su berkata kepada Su sambil tersenyum. Ayah, pria ini seperti makhluk yang selalu belajar. Dia tidak mungkin selalu sama sepanjang hidupnya. Dulu aku tidak begitu pandai, tapi dulu aku sering berolahraga saat kuliah. Sebelumnya aku mengantuk, kupikir itu mungkin karena kesehatanku yang buruk. Benar saja, setelah aku mulai berolahraga, kondisi fisikku semakin membaik dari hari ke hari. Kau tahu, aku benar-benar seperti orang normal sekarang. Jadi kau tidak perlu khawatir. Aku akan baik-baik saja. Su menjelaskan kepada ayahnya sambil tersenyum. Sistem ini terlalu aneh, dan sistemnya terlalu rumit, jadi Su Xiao tidak mengatakannya. Namun dengan perubahan sebesar ini, Su Xiao tahu bahwa ia harus punya penjelasan agar masuk akal. Dalam hal ini, Su Xiao hanya bisa menemukan cara untuk menjelaskannya. Menurut Su Xiao, olahraga adalah cara terbaik untuk menipu orang tuanya. Lagi pula, mereka hanyalah pekerja migran biasa, dan pikiran mereka sederhana. Oh, ya sudahlah, aku sudah bilang waktu kamu berkelahi hari ini, satu pukulan demi satu, itu benar-benar berbeda dari yang pernah kamu lakukan sebelumnya, kata ayah Su sambil tersenyum. Yah, Pak Tua, kamu tidak tahu kalau Xiaor sudah banyak berubah dalam 2 tahun terakhir. Bukan apa-apa, kata ibu Su kepada ayahnya. Ya, aku tidak penasaran, kata Su Fu. Kalau begitu, apakah kamu akan mengunjungi tempat lain sore ini? Bibi besar kali ini menyela untuk bertanya. Yah, kurasa lebih baik lupakan saja.
Malahan, kami pikir lebih baik membangun satu di kampung halaman kami. Kata Sumu. Ya, ibumu dan aku punya pendapat berbeda, kata Ayah Su setelah mendengarkan Ibu Su. Baiklah, karena kalian berdua tidak mau turun untuk melihat rumah, kami tidak akan pergi sore ini. Tapi ayo kita berbelanja dan membeli beberapa pakaian untuk orang tuamu. Su berkata kepada Erlao sambil tersenyum. Lupakan saja. Kita sudah punya banyak pakaian. Buat apa buang-buang uang begitu banyak? Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Ibu Su menolak untuk datang. Oh, Ibu baik-baik saja. Lagi pula, Ibu lihat Waner tidak membawa baju apapun saat datang ke sini. Kalau Ibu tidak membeli Waner, Ibu harus pergi dan melihatnya, kan? Su Xiao akan menipu Erlao dulu. Setelah mereka tiba, mereka tidak akan punya keputusan akhir, apa mereka tidak akan membuat keputusan sendiri. Iya, Bu, Ayah, aku tidak punya baju. Kalau kakakku tidak memberitahu, aku akan lupa, atau aku tidak akan punya baju ganti besok, kata Tang Waner tanpa daya. Kakakku terbiasa menjadikan dirinya tameng. Ia harus berjuang sendiri menghadapi segala hal. Namun, karena Su Xiao sudah bicara tentang dirinya sendiri, meskipun ia tahu bahwa ia hanyalah tameng, ia tetap harus menerimanya dengan berat hati. Baiklah, kalau begitu, kita akan pergi melihat-lihat bersama Waner nanti, lalu kita akan membuatnya terlihat cantik. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Waner, Ibu Su tidak lagi menolak. Lihat, wajah Waner kita lebih besar. Ibu bersedia mendengarkanmu, kata Su dengan senyum iri. Di tengah obrolan orang-orang, hidangan mulai muncul perlahan. Di tengah tawa, sekelompok orang menyelesaikan makan siang mereka. Namun, tidak seperti Su Xiao dan rombongannya, Wang Liguang marah setelah Su Xiao pergi. Pertama-tama, ia memberi Wu Feng pelajaran dari mereka yang tidak mendengarkan perintahnya sendiri. Kemudian Wang Ligang, yang tidak bisa mengendalikan amarahnya, memukuli Wu Feng. Setelah melampiaskan amarahnya, Wang Ligang menatap kepala babi di depannya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memberikannya kepada Wu Feng 2 kali. Saat itu, Wang Ligang mulai serius memahami akar permasalahan dan proses penyelesaiannya. Ia pun menghubungi Wu Feifei. Dari Wu Feifei, Wang Ligang tahu bahwa Su Xiao bukanlah orang yang mudah. Meskipun keluarganya sedang menghadapi masalah, Wang Ligang belum siap melepaskan Su Xiao. Lagi pula, apa yang baru saja ditertawakan Su Xiao membuatnya kehilangan muka. Namun, sebelum Wang Ligang sempat memikirkan cara membalas dendam pada Su Xiao, ia sudah dikerumuni orang di depan pintu. Wajar saja, Wang Ligang mengenalnya. Ia berasal dari geng hijau di kota. Meskipun geng hijau juga merupakan tempat persembunyian geng tersebut hampir tidak bisa melihatnya di sini. Jadi, pada dasarnya, ketiga perusahaan real estate itulah yang memegang kendali. Lagi pula, di bawah kendali geng hijau, tidak ada organisasi kelompok, jadi bahkan tidak ada gangster besar di kota ini. Tiba-tiba, begitu banyak orang dari geng hijau datang ke pintu. Wang Ligang benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi untuk sementara waktu. Bos Wu, saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi kami selalu bekerja sama dengan geng pemuda, dan kami tidak pernah mendapat masalah, kata Wang Liguang kepada pemimpin geng itu. Bekerja samalah dengan sangat baik. Anda bilang Anda menyinggung seseorang, biarkan bos kami menelepon langsung. Orang macam apa yang Anda sakiti sampai orang kecil seperti Anda membiarkan bos kami menelepon langsung? Dia berkata, kata Bos Wu kepada Wang Ligang. Yah, saya benar-benar tidak menyinggung siapapun. Ngomong-ngomong, hari ini ada seorang pria datang untuk membuat masalah di perjalanan kita. Tapi, sebelum selesai berbicara, Wang Liguang mengerti bahwa seharusnya dialah pemuda tadi. Wang Liguang juga ingat dengan jelas bahwa pihak lain berkata ketika dia pergi bahwa dia akan patuh dan memberikannya kepadanya. Saat itu, saya masih merasa dia aneh. Saya berpikir bahwa apa yang dia katakan sama sekali tidak salah. Orang-orang geng hijau tidak boleh terprovokasi oleh diri mereka sendiri. Wu Feng ini, dan pamannya, yang tidak cukup sukses, belum cukup kalah. Wang Ligang sekarang memiliki dorongan untuk membunuh mereka berdua. Tetapi Wang Liguang tahu bahwa tugas utamanya sekarang bukanlah mencari masalah bagi Wu Feng dan istrinya, tetapi memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Nah, Bos Wu, saya tidak tahu apa yang Anda persiapkan. Anda masih punya muka untuk bertanya. Bos kita sudah bicara. Jika Anda bisa menyelesaikan masalah ini, maka Anda masih bisa hidup. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, maka Anda tidak perlu ada, kata Bos Wu kepada Wang Ligang. Baiklah, aku tahu itu. Bos Wu akan memberiku waktu dan aku akan mengurusnya. Bos Wu sudah datang jauh-jauh untuk bekerja keras. Aku akan menyiapkan makanan dan minuman yang enak untuk saudara-saudaraku.
Aku akan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, kata Wang Liguang kepada Bos Wu. Saat ini, keberanian Wang Ligang benar-benar menakutkan. Pantas saja Su Xiao begitu berani dan tak kenal takut. Pantas saja dia sama sekali tidak peduli pada dirinya sendiri. Memang, mereka bukan apa-apa di mata satu sama lain. Baiklah, cepatlah. Waktu kita terbatas, kata Bos Wu kepada Wang Ligang. Ya, ya. Setelah itu, Wang Liguang segera pergi. Ia memerintahkan bawahannya untuk turun dan membiarkan anak buahnya mencari jejak Su Xiao. Wang Ligang tahu bahwa ia telah menyinggung Su Xiao, jadi ia berusaha keras untuk menemukan Wu Feifei. Lagi pula, Wu Feifei telah berhubungan dengan Su Xiao selama beberapa waktu. Meskipun ia tidak terlalu mengenal mereka, Wang Ligang merasa Wu Feifei lebih berguna daripada dirinya sendiri. Bab 389. Sayang sekali Su Xiao tidak tahu apa yang mereka lakukan sekarang, karena saat ini, Su Xiao sedang menemani Tang Waner dan rombongannya berbelanja. Meskipun tujuannya adalah membeli baju untuk Tang Waner, sebenarnya Tang Waner hanya membeli satu. Sedangkan tas besar dan kecil milik Su Xiao dan Su Fu, sebagian besar dibelikan untuk Su Fu dan Su Mu. Bibi Su di samping memandang iri belanja yang tak terkendali ini, tetapi ia tahu ia tidak memiliki kehidupan seperti itu. Orang-orang Jiangsu dan Zhejiang di keluargaku masih tahu bahwa mereka bukanlah tipe orang seperti Su Xiao. Ia tidak lebih muda dari Su Xiao, tetapi ia masih meminta uang dari keluarganya setiap hari. Sekarang ketika mereka membandingkan, mereka menemukan bahwa Su Xiao, yang dulunya tidak berharga di mata mereka, jauh lebih baik daripada Su Ze. Namun Su Xiao sama sekali tidak peduli dengan ekspresi Bibi Su, dan ia terus menemani ibunya berkeliling. Kakak, bagaimana perasaanmu? Apakah kau ingin aku berbagi denganmu? Kata Tang Waner kepada Su sambil tersenyum. Kau tahu, tangan Su Xiao penuh dengan pakaian. Meskipun Su Xiao tidak terlihat merah dan jantungnya berdebar kencang, Tang Waner tampak khawatir dan bertanya. Tidak, tugasmu adalah menemani ibu jalan-jalan, kata Su Xiao sambil tersenyum kepada Tang Waner. Belanja gila-gilaan ibu Su adalah berkat dorongan Tang Waner. Bisa dibilang, kemampuan bertarung Su Mu, yang telah sepenuhnya melepaskan kodratnya, sungguh luar biasa. Kebanyakan orang akan terkejut ketika melihat kemampuan bertarungnya yang mengerikan. Sungguh menakutkan. Baiklah, kalau begitu, kakak, jaga dirimu baik-baik. Kata Tang Waner kepada Su sambil tersenyum. Haha, lupakan saja. Perhatikan baik-baik. Aku sudah tidak tahan lagi, kata Su Xiao kepada Tang Waner sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, bibi itu tak kuasa menahan tawa. Sebenarnya, kedua kakak beradik ini seperti dua bintang yang tertawa. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan diolok-olok. Bibi, kamu boleh pergi melihat-lihat. Lagi pula, butuh banyak orang untuk bahagia saat berbelanja. Bibi juga sudah seharian bersama kami. Aku akan mengurus apa yang Bibi beli, kata Su kepada bibinya sambil tersenyum. Sungguh, kalau begitu, aku tidak sopan. Kata Bibi kepada Su sambil tersenyum, lalu bergabung dengan medan perang Su. Bu, semoga harimu menyenangkan. Su Xiao menghentikan mobil dan berkata kepada ibunya. Baiklah, ibu harus ingatkan aku kalau aku nggak bisa pakai baju sebanyak itu dengan baju sebanyak itu. Sayang banget, kata ibu Su sambil tersenyum. Ada apa ini? Lagi pula, keluarga kita tidak kekurangan uang sekarang. Lagi pula, alasan mencari uang adalah untuk apa, bukan hanya untuk bersenang-senang. Dulu, waktu kamu membiayai anakmu, kamu tidak cemberut. Kenapa, sekarang anakmu sudah punya kemampuan, kenapa kamu masih membiarkanmu menghabiskan sedikit uang? Tanya Su kepada ibunya sambil tersenyum. Yah, sekarang kamu sudah bilang begitu, kita tidak perlu bicara apa-apa. Tapi aku tetap bilang, menabung, meskipun sekarang kaya, tapi juga tidak boleh boros. Ibu Su berkata kepadanya sambil tersenyum. Ya, Bu, cepat buka pintunya. Tidak masalah berada di luar terus-menerus. Su Xiao, tunggu sebentar. Saat itu, Wang Liguang tidak tahu bagaimana cara keluar dari sudut itu. Oh, itu kamu. Ada apa denganmu? Su Xiao bertanya pada Wang Ligang. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau pikir kau baru saja rugi pagi-pagi, jadi kau datang untuk menyusahkan kami sekarang? Ayah Su juga melihat Wang Liguang saat itu. Sudah kubilang, ini bukan perusahaanmu. Kalau kau berani macam-macam di sini, percaya atau tidak, kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini, kata Su Fu kepada Wang Ligang. Tunggu, Sue, jangan khawatir. Aku di sini bukan untuk mencari masalah. Wang Liguang langsung menjelaskan setelah mendengar kata-kata Su Fu. Wang Liguang tahu bahwa Su Xiao bukan orang biasa di keluarganya.
Bagaimana mungkin ia berani menyinggungnya? Lagi pula, masih ada sekelompok anggota geng muda di perusahaan mereka sendiri, menunggu hasil di sini. Sudahlah, ayah, jangan menakut-nakuti dia. Kurasa dia tidak berani terus-terusan mencari masalah. Su Xiao menghentikan ayahnya dan berkata, Ya. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Liguang menarik napas dalam-dalam. Untungnya, orang di depannya tidak mempermalukan dirinya sendiri. Baiklah, Tuan Su, setelah Anda pergi, manajer kami sudah tahu apa yang terjadi. Setelah memahami masalah ini, manajer kami juga sangat menyesal, jadi dia datang kepada Anda secara khusus untuk meminta maaf, kata Wu Feifei di satu sisi saat ini. Oh, baiklah, hanya saja manajer Wang tidak punya tangan kosong. Su Xiao menatap Wang Ligang dan berkata, Di mana, ini kunci villa yang Tuan Su lihat pagi ini. Saya juga tahu bahwa kejadian hari ini adalah kesalahan kami. Jadi saya harap Tuan Su bisa melupakan para penjahat itu. Ini sedikit dari hati saya. Wang Ligang mengeluarkan beberapa kunci dan berkata, Oh, baiklah, karena kau punya hati seperti itu, kau pasti tidak akan tenang jika aku tidak menerimanya. Baiklah, kalau begitu, aku persilakan. Terima kasih, manajer Wang. Su Xiao mengucapkan sepatah kata kepada Wang Ligang. Di mana, ini adalah kehormatan kita, jadi aku kembali untuk mulai memerintahkan tim dekorasi untuk mendekorasi villa. Akan kukabari setelah semuanya selesai, kata Wang Ligang kepada Su sambil tersenyum. Oh, kalau begitu, aku akan merepotkan manajer Wang. Ngomong-ngomong, kurasa seharusnya ada seseorang di perusahaan manajer Wang sekarang. Kalau begitu, aku mengundang mereka makan. Ingat untuk membawakan mereka uang. Su Xiao mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada Wang Ligang. Ini tidak bisa, karena di perusahaanku, maka aku pasti akan menjalankan persahabatan tuan rumah ini dengan baik. Wang Liguang menolak untuk datang langsung. Kau tidak perlu menolak ini. Ini sedikit dari hatiku untuk mereka. Jangan terlalu dipikirkan. Su Xiao mengucapkan sepatah kata kepada Wang Ligang. Setelah itu, bagaimanapun caranya, ia menyerahkan kartu itu langsung kepada Wang Ligang. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara. Kau bisa tenang saja, aku akan membawanya kepada mereka. Masih ada beberapa urusan di perusahaan saya, jadi saya tidak akan menunda lagi. Jika ada yang saya butuhkan, silakan hubungi saya langsung. Wang Ligang mengucapkan sepatah kata kepada Su Xiao lalu pergi. Melihat kepergian Wang Ligang, Su Xiao tersenyum tipis. Saya tidak menyangka Wang Ligang begitu bijaksana. Tetapi bahkan jika Wang Ligang tidak mengatakan apa-apa, Su Xiao tidak akan peduli. Alasan Su Xiao menggunakan geng hijau adalah karena ia takut Wang Ligang akan melakukan sesuatu kepada kerabatnya setelah ia pergi. Namun, Wang Ligang bisa melakukan ini, Su Xiao tidak lagi berbicara tentang apapun. Xiaor, pria itu tidak merepotkanmu tadi. Begitu Su Xiao memasuki pintu, Ayah Su bertanya kepada Su Xiao. Jangan khawatir, Ayah. Orang yang bisa menyusahkanku belum lahir. Lagi pula, dia hanya datang ke sini untuk meminta maaf atas kejadian siang tadi. Dan bukan hanya itu, dia memberi kita sesuatu yang baik. Lalu Su Xiao mengeluarkan kunci villa. Apa ini? Ibu Su melihat setumpuk kunci yang dikeluarkan Su Xiao dan bertanya. Oh, ini kunci villa yang kita lihat hari ini. Manajer Wang berharap kita tidak membocorkan apa yang terjadi hari ini, jadi dia memberi kita hadiah istimewa ini. Agar kita bisa membantunya menjaga rahasia. Lagi pula, ini menyangkut nama baik perusahaan mereka. Siapapun bosnya, dia tidak ingin hal seperti ini terbongkar, kan, kata Su kepada Erlao sambil tersenyum. Su Xiao tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kedua tetua itu. Lagi pula, jika kedua tetua itu benar-benar menyelidiki nanti, Su Xiao tidak tahu bagaimana menjelaskan beberapa hal. Yah, memang benar hal sebesar itu telah terjadi. Jika benar-benar tersebar, itu akan sangat buruk bagi citra perusahaan mereka, tetapi nilainya jutaan. Apa ini terlalu penting? Seperti kata pepatah, kalau kita tidak dibayar untuk apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa. Apa kita merasa nyaman dengan cara ini? Ayah Su bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, kau tidak perlu terlalu banyak berpikir, kau tidak perlu berpikir, kalau hal ini benar-benar menyebar, maka banyak villa miliknya akan membusuk di tangan mereka sendiri. Kurasa aku tahu perbandingan antara keduanya. Sebenarnya, villa ini tidak ada apa-apanya, kata Su kepada Erlao sambil tersenyum. Yah, tidak ada yang salah dengan apa yang kau katakan. Karena Xiaor sudah bilang begitu, kita biarkan saja. Pokoknya, ini gratis. Jangan diberikan begitu saja. Lagi pula, mereka masih memperlakukan kita seperti itu di siang hari.
Itu sedikit kompensasi untuk kepulangan mereka. Ayah Su berkata kepada Ibu Su. Yah, karena kalian berdua sudah bilang begitu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Jadi, mari kita lihat apa yang akan kita buat. Mustahil melihat kunci rumah ini dan berhenti makan. Kalaupun tidak makan, lihat saja, Waner pasti lapar. Ibu Su menunjuk Tang Waner yang masih duduk di sofa. Setelah mendengarkan perkataan Ibu Su, Su Xiao hanya ingin mengatakan bahwa Tang Waner mungkin hanya kelelahan. Lagi pula, penampilan Sumu sore ini terlalu mengerikan. Hanya saja Su Xiao tidak berani membicarakan hal seperti itu dengan Ibu Su, kalau tidak, Su Xiao yakin ia tidak akan bisa hidup tenang malam ini. Bu, kami sudah membeli beberapa sayuran. Silakan ambil sendiri, kata Sue kepada ibunya sambil tersenyum. Awalnya, Su Xiao ingin makan di luar, tetapi Ibu Su tidak setuju. Ia pun menuruti perintah ibunya. Bab 390. Waner, kamu mau makan apa? Bicaralah dengan ibumu. Ibu akan membuatkannya untukmu, kata Ibu Su kepada Tang Waner. Baiklah, aku akan coba lihat. Aku juga tidak tahu harus makan apa. Bu, biarkan adikku yang membuatnya. Aku suka kalau adikku yang membuat sesuatu. Tang Waner berkata kepada Sumu. Smile, apa kamu yakin? Ibu Su menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, Bu, kamu mungkin tidak tahu kalau kemampuan memasak adikku sangat bagus. Tang Waner berkata kepada Sumu. Tidak, aku tidak tahu seperti apa anakku sendiri. Apa tangannya enak? Sumu jelas tidak mempercayai kata-kata Tang Waner. Bu, orang-orang akan membuat kemajuan. Jangan meremehkan adikmu. Dia sangat ahli dalam membuat kerajinan. Kalau tidak percaya, biarkan adikmu mencobanya. Lagi pula, ini keluarga, dan kita tidak terlalu peduli, kan? Meski rasanya tidak enak, tidak akan memalukan, kan? Lanjut Tang Waner. Baiklah, karena Waner mendapat banyak dukungan, giliran Xiao Xiao yang memasak malam ini. Sue mengatur untuk datang. Setelah mendengarkan kata-kata Ibu Su, Su Xiao diam-diam melirik Tang Waner, seolah berkata, kau bahkan bisa mengkhianatiku. Setelah melihat ekspresi Su Xiao, Tang Waner hanya meludahkan sedikit lidahnya yang harum. Terlihat sangat manis, tetapi di mata Su Xiao, dia benar-benar penyihir kecil. Hanya saja perintah ibuku tidak bisa dilaksanakan. Bahkan Su Xiao sangat enggan, tetapi mau bagaimana lagi. Tak lama kemudian, Su Xiao sibuk di dapur. Mungkin karena aku memasak semakin banyak hidangan. Kecepatan Su Xiao semakin cepat. Tak lama kemudian, Su Xiao sudah menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga. Yah, baunya enak. Tapi aku tidak tahu bagaimana rasanya, kata Ibu Su sambil tersenyum. Bu, coba saja. Masih banyak kemajuan, kata Su kepada ibunya sambil tersenyum. Baiklah, aku akan coba. Lalu ia memasukkan sumpit ke mulutnya. Namun sebelum Ibu Su sempat menjelaskan apa yang terjadi, terdengar ketukan di pintu. Siapa orangnya kali ini? Su Fu bergumam dalam hati, siap membuka pintu. Ayah, aku pergi dulu. Menurut Su Xiao, seharusnya anggota geng King atau Wang Ligang. Ada hal lain yang kembali. Yang mengejutkan Su Xiao adalah mereka bukan orang-orang yang mereka kira, melainkan Bibi Li dan seorang pemuda. Hanya saja, kepala pemuda itu diwarnai kuning. Ia tampak seperti gangster cilik. Bibi Li, apa yang sedang Bibi lakukan? Tanya Su Xiao sambil tersenyum pada Bibi Li. Meskipun bingung, Su Xiao tetap membiarkan Bibi Li masuk. Oh, begini. Li Su baru saja pulang dari keluarga kami. Kurasa ibu sudah lama tidak melihatnya, jadi ibu akan membawanya ke sini untuk melihatnya. Bibi Li berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, silakan duduk. Kami baru saja pulang dari luar, tapi belum sempat makan. Bibi Li, sudah makan. Jangan makan lagi. Su berkata kepada Bibi Li sambil tersenyum. Makan, makan, makan. Bibi Li berkata kepada Su sambil tersenyum. Bu, ibu memintaku untuk bertemu Su Xiao. Baiklah, aku sudah melihatnya. Tidak ada yang berubah, tapi tidak terlihat sepengecut dulu. Ibu dulu sering menindas anak ini waktu kecil, dan aku tidak tertarik bertemu dengannya. Ibu bilang ada adik perempuan yang cantik di sini. Kenapa ibu tidak melihatnya? Suruh dia keluar. Kalau memang seperti yang ibu katakan, ibu bisa memikirkannya. Kata Li Su kepada Bibi Li. Beginilah keadaannya di pedesaan. Setelah seorang wanita menikah, pada dasarnya orang lain akan mengikuti keluarga suaminya. Apa nama belakang Bibi Li? Bahkan, Su Xiao pun tidak tahu, karena sejak awal ia dipanggil Bibi Li. Bagaimana cara bicaramu? Bibi Li memelototi Li Su. Maaf, anak ini memang kurus sejak kecil. Kita tidak bisa mengendalikan apapun.
Bibi Li menjelaskan kepada Su sambil tersenyum. Haha, tidak apa-apa. Kakak Su memang orang yang belak-belakan. Aku juga tahu itu. Su berkata kepada Bibi Li sambil tersenyum. Tapi hati Su Xiao tidak seperti ini. Lagi pula, ia pernah diganggu oleh pria ini sebelumnya. Namun saat itu, karena mengantuk, Su Xiao terpaksa diganggu. Namun, hati Su Xiao ingin mengingat dengan jelas apa yang telah ia lakukan pada dirinya sendiri saat itu. Siapa itu? Saat itu, suara Sumu terdengar dari belakang. Oh, ini Bibi Li. Kemarilah dan lakukanlah. Kita semua tetangga. Biasanya kamu tidak datang ke rumah kami. Tidak mudah untuk datang ke sini hari ini. Bagaimana kalau makan? Sumu bertanya pada Bibi Li. Haha, kami sudah makan ini. Kamu bisa memakannya. Bibi Li berkata kepada Sumu. Baiklah, karena aku sudah memakannya, aku tidak akan memintanya lagi. Ini Li Su dari keluargamu. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Ibu Su memandang Li Su di samping Bibi Li dan berkata. Ya, ini Li Su dari keluarga kami. Li Su belum dipanggil. Bibi Li berkata kepada Li Su. Halo, Bibi Su. Li Su memanggil dengan acuh tak acuh. Haha, enak. Ibu Su berkata kepada Li Su. Ayo, duduk di dalam dan berdiri di luar itu berbeda. Kata Ibu Su kepada Bibi Li. Setelah itu, Bibi Li dan istrinya datang ke tempat Sumu makan malam. Namun, sekilas, Su Xiao menyadari bahwa Li Su sedang menatap Tang Waner tanpa mengalihkan pandangannya. Melihat penampilan Li Su, Su Xiao tak kuasa menahan cemberut. Hanya saja Su Xiao tak berkata apa-apa. Lagi pula, orang-orang hanya melihatnya. Su Xiao juga tidak baik. Bukan hanya Su Xiao, tetapi juga Sumu. Setelah mengetahui hal ini, Sumu tidak tahu kemana Bibi Li dan Li Su pergi. Tadi, Ibu Su masih bertanya-tanya mengapa Bibi Li tiba-tiba datang ke sini bersama Li Su dari keluarganya. Sekarang Ibu Su ingin mengerti. Meskipun Sumu hanyalah seorang wanita desa, ia tetap tahu bahwa Bibi Li pasti memiliki ide yang sama dengannya setelah melihat Tang Waner. Hanya saja Tang Waner sudah menjadi calon menantunya di mata Ibu Su. Bagaimana mungkin ia memberi Li Su kesempatan? Sumu sengaja terbatuk. Ia melihat Li Su masih tampak acuh tak acuh, dengan wajah sedikit tidak senang. Bu, apa ibu baik-baik saja? Su Xiao dan Tang Waner menatap Sumu dan bertanya. Bukan apa-apa. Aku hanya tersedak air liur. Sekarang sudah baikan, kata Sumu kepada mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Sumu, Tang Waner pergi memberi Sumu segelas air. Waner, aku benar-benar bijaksana. Gadis seperti itu sekarang langka. Ah, seandainya aku punya anak perempuan seperti itu, kata Bibi Li sambil memperhatikan gerak-gerik Tang Waner. Haha, begitu. Tapi sungguh, Waner di keluarga kita sangat bijaksana, kata Ibu Su setelah mendengarkan kata-kata Bibi Li. Meskipun Tang Waner tidak tahu bagaimana mereka mulai memuji diri sendiri, mereka tetap merasa sangat bahagia. Lagi pula, siapapun mereka semua suka dipuji. Aku sangat cantik. Aku tidak tahu apakah aku punya pacar. Kamu bisa lihat sendiri bagaimana Li Su di keluarga kita. Dia juga sangat tampan, dan dia sangat rajin. Lagi pula, kedua keluarga kita begitu dekat sehingga kita bisa berteman di masa depan. Bagaimana menurutmu, kata Bibi Li kepada orang banyak. Bibi Li tiba-tiba mengatakan itu, tetapi keluarga Su tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, kita tidak menyangka Bibi Li akan mengatakan itu. Bahkan Tang Waner merasa sedikit malu. Lagi pula, itu sama saja dengan promosi pernikahan di zaman kuno. Jadi, meskipun Tang Waner benar-benar tidak takut, dia akan merasa malu. Dan jika tidak ada Su Xiao, Li Su juga bisa digambarkan tampan, tetapi dibandingkan dengan Su Xiao, mereka tidak selevel. Jadi sekarang di mata Tang Waner, Li Su adalah batu loncatan Su Xiao. Baiklah, Bibi Li, sebaiknya kau berhenti bercanda. Kau lihat Waner masih sangat kecil. Ini sama sekali tidak mendesak. Dan Li Su 2 tahun lebih tua dariku. Dia hampir 10 tahun lebih tua dari Waner, yang jelas tidak cocok, kata Su sambil tersenyum. Sedangkan Li Su, Su Xiao dan Ben memandang rendah dirinya. Di mata Su Xiao, dia bukan apa-apa, tidak layak untuk Tang Waner. Sekalipun Tang Waner mau, Su Xiao tidak akan setuju, karena menurut Su Xiao, Tang Waner dan Li Su sama-sama menderita. Ada apa? Usia bukan masalah. Selama kamu mencintaiku, kurasa tidak masalah jika Li Su menunggu 2 tahun. Bibi Li berkata kepada Su sambil tersenyum. Ya, aku bisa menunggu. Li Suying dan Tao. Tidak, aku tetap tidak setuju. Apapun yang kalian katakan, aku tidak setuju. Kurasa itu juga tidak bagus. Waner masih terlalu muda.
Saat ini, dia harus belajar keras daripada memikirkannya. Lagi pula, ini bukan masa perjodohan di zaman dulu, dan kita tidak bisa membuat keputusan untuk Waner. Wanerlah yang memutuskan, kata Sumu. Meskipun kata-kata Ibu Su tidak setegas Su Xiao, maknanya tetap sangat jelas. Itu bukan untuk setuju. Su Xiao, apa maksudmu? Merupakan kehormatan bagimu bahwa aku menyukai adikmu. Kenapa, kau ingin aku mengajarimu seperti sebelumnya? Tapi Li Su tidak bisa menahannya. Ia ditolak, dan sejak melihat Tang Waner, Li Su memutuskan bahwa Tang Waner adalah miliknya. Li Su telah bertekad untuk mendapatkan Tang Waner. Bagaimanapun, Tang Waner adalah gadis tercantik yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Meskipun Tang Waner masih agak kecil sekarang, Li Su percaya bahwa dalam 2 tahun, Tang Waner akan tumbuh semakin cantik. Namun yang tidak diduga Li Su adalah Su Xiao yang sebelumnya pernah diganggu olehnya, berani menolak, hal itu membuat Li Su tidak dapat menerima. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.